Bab 691. Dan luncurkan publisitas sesegera mungkin, kata Su sambil tersenyum. Su Xiao tidak bisa menjamin apakah sistem akan merilis tugas ini, jadi Su Xiao juga ingin lebih siap agar tidak lengah. Baiklah, kata Zhong Jianyuan dengan sedikit kasihan. Jika hanya Su Xiao dan kerjasamanya, itu akan lebih kuat bagi mereka. Tetapi karena Su Xiao telah mengatakan itu, Zhong Jianyuan tidak bisa memaksanya. Petik 2. Mari kita mulai hari ini ketika kerjasama pertama diimplementasikan, kata Zhong Jianyuan. Karena ini terutama didasarkan pada Su Xiao, dan Su Xiao juga membutuhkan pemasaran sesegera mungkin, setelah kontrak ditandatangani, Zhong Jianyuan berencana untuk bertindak, dan juga ingin membiarkan Su Xiao melihat seberapa dalam kekuatan Wanbo mereka. Tentu saja itu yang terbaik. Su Xiao juga sangat puas dengan usulan Zhong Jianyuan. Bahkan jika Zhong Jianyuan tidak mengatakannya, Su Xiao akan mengajukan usulan seperti itu, tetapi itu adalah niat Zhong Jianyuan untuk memberi Su Xiao kehormatan. Saat Su Xiao dan Zhong Jianyuan membahas rencana kerjasama spesifik di sini, Mo Hai pergi untuk mencetak kontrak. Dana promosi skema ini sepenuhnya disediakan oleh Wanbo, tetapi Su Xiao, Anda hanya dapat bekerja sama dengan Wanbo untuk mempromosikannya. Adapun keuntungan akhirnya, kami akan membaginya 50%. Bagaimana menurut Anda? Tanya Zhong Jianyuan. Ya, Su Xiao tidak keberatan dengan hal ini, dan dia tidak berpikir promosi skema ini dapat membawa banyak keuntungan. Jangka waktu awal kerjasama adalah 5 tahun. Setelah 5 tahun, jika kedua belah pihak tidak memiliki masalah, mereka akan memperbarui kontrak selama 10 tahun. Kata Zhong Jianyuan. Baiklah. Jawab Su sambil tersenyum. Sebenarnya, Su Xiao merasa tidak ada masalah untuk langsung menyerahkan rencana ini kepada Wanbo. Hanya saja Zhong Jianyuan tidak ingin menekan Su Xiao begitu saja. Pada akhirnya, mereka memutuskan. Tuan Su, selain mempublikasikan informasi di Wanbo, di mana lagi Anda mempublikasikan informasi Anda, atau di mana lagi Anda muncul di internet, tanya Chang Guoxiang. Ya, jawab Su Xiao dengan tegas. Di mana? Zhong Jianyuan bertanya. Dia mengira Su Xiao hanyalah seorang pertapa, dan dia tidak peduli dengan internet. Awalnya, dia hanya bertanya secara sambil lalu, tetapi dia tidak menyangka Su Xiao benar-benar memiliki perilaku seperti itu. Konferensi pers perusahaan, saya sebutkan banyak perusahaan, meskipun tidak setiap kali muncul, tetapi sudah beberapa kali. Su berkata sambil tersenyum. Namun, sayangnya, pada akhirnya, popularitas Su Xiao tidak begitu besar. Lalu kenapa kau tidak bisa menemukan informasi Tuan Su di internet? Tanya Zhong Jianyuan. Dengan sikap dan pembawaan Su Xiao, selama itu muncul di internet, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Tapi dia mencarinya, namun tidak menemukan informasi apapun, yang membuatnya merasa cukup bingung. Seharusnya Jenderal Harimau yang mendapatkan semua berita. Su Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, bagi Su Xiao, selalu ada penyesalan di benaknya. Apakah kau punya rencana untuk menjebak seseorang atau semacamnya? Atau dengan cara apa kau berencana untuk muncul di depan umum? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zhong Jianyuan merenung sejenak dan berkata, jika semuanya seperti yang dikatakan Su Xiao, maka identitas Su Xiao perlu dipertimbangkan kembali. Dalam kapasitas saya, Presiden Perguruan Tinggi Su, apa masalahnya, kata Su sambil tersenyum. Ini adalah nama Jenderal Harimau ketika dia mendaftarkan Wanbo kemarin, jadi ingatan Su Xiao sangat dalam. Kalau begitu. Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Zhong Jianyuan berpikir sejenak, menatap Chang Guoxiang dan bertanya, Manajer Chang, bagaimana pendapat Anda tentang melanjutkan pekerjaan ini? Jika kita terus melakukan promosi dengan menggunakan nama Tuan Su, yang paling menarik perhatian adalah kampus Su, bukan Tuan Su sendiri. Oleh karena itu, metode ini dapat dengan cepat menarik perhatian, hanya saja. Chang Guoxiang menjawab tanpa berpikir, tetapi akhirnya ia menatap Su Xiao dengan sedikit ragu dan tidak tahu apakah harus melanjutkan. Hanya saja, apa? Zhong Jianyuan menatap Chang Guoxiang dengan tidak puas. Ia tidak mengerti mengapa Chang Guoxiang hanya mengatakan setengah dari apa yang dikatakannya. Dan Su Xiao juga menatap Chang Guoxiang dengan sedikit ragu. Ia merasa bahwa alasan keraguan Chang Guoxiang pastilah dirinya sendiri. Hanya saja saya tidak terlalu memperhatikan Tuan Su. Chang Guoxiang berkata dengan samar. Bagaimana menurutmu? Semakin Zhong Jianyuan mendengarkan perkataan Chang Guoxiang, bagaimana mungkin ia merasa tidak memahaminya. Artinya, kita bisa menemukan banyak cara untuk menangani masalah kampus Su, tetapi hanya untuk Tuan Su sendiri, tidak banyak tindakan yang bisa kita ambil, dan dalam banyak hal, kita harus melindungi masyarakat umum. Dengan cara ini, kita mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Tuan Su dengan cepat. Chang Guoxiang, di bawah pertanyaan berulang Zhong Jianyuan, harus mengungkapkan kekhawatirannya. Bagaimana mungkin? Zhong Jianyuan tidak sepenuhnya mengerti. Sebenarnya, aku tidak pilih-pilih.
Asalkan aku bisa mengumpulkan pengikut secepat mungkin, aku bisa melakukan apa saja, jelas Su sambil tersenyum. Dia mungkin mengerti kata-kata Chang Guoxiang. Dia khawatir identitas dan kultivasinya akan menyulitkan mereka untuk berurusan dengannya. Mereka tidak berani menggunakan cara yang biasa digunakan orang biasa untuk menertawakan Su. Jika Tuan Su bekerja sama sepenuhnya, itu pasti akan memenuhi persyaratan 100.000 pengikut Tuan Su dalam waktu kurang dari sebulan. Saat ini, masih banyak Yan Kong, seperti bintang-bintang populer itu, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka hanya memiliki wajah tampan, dan mereka tidak memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta penggemar. Mendengar Su Xiao mengatakan ini, Chang Guoxiang langsung menghela napas lega. Jika Su Xiao tidak mau berbuat lebih karena wajahnya, maka promosi mereka tidak akan mudah. Jika Su Xiao bekerja sama sepenuhnya, selama wajah Su Xiao bagus, itu sudah cukup untuk mendapatkan 100.000 penggemar untuk Su Xiao dalam sebulan. Setelah mendengar penjelasan Su Xiao, Zhong Jianyuan mengerti mengapa Chang Guoxiang ragu. Kemudian, Zhong Jianyuan berkata sambil tersenyum, "Manajer He, Anda tidak tahu. Tuan Su adalah orang besar yang paling mudah didekati di bidang praktik, jadi Anda bisa mengatakan apapun yang Anda punya, tetapi Anda harus memenuhi persyaratan Tuan Su. Jika tidak, jika Anda menyinggung Tuan Su, bahkan Wan Bo pun tidak bisa menahan Anda." Zhong Jianyuan sangat terkesan dengan ekspresi terkejut Chang Guoxiang. Menurutnya, Su Xiao adalah orang paling berpengaruh di dunia, itulah sebabnya dia selalu ingin lebih dekat dengan Su Xiao. Su Xiao menerima tatapan terkejut Chang Guoxiang. Sejak berlatih, Su Xiao selalu menjadi pusat perhatian. Setidaknya Chang Guoxiang terkejut dan tidak ragu, yang membuat Su Xiao memandang Chang Guoxiang dengan cara yang berbeda. Chang Guoxiang tidak meragukan kebenaran cerita Su Xiao, tetapi Zhong Jianyuan mengakuinya secara langsung, dan Chang Guoxiang tidak punya alasan untuk meragukannya. Menurutnya, para praktisi yang mampu membuat Presiden Zhong Jianyuan kagum dan bahkan memujanya mungkin tidak puas dengan karakter moral mereka, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu, tidak diragukan lagi bakat dan pengetahuan mereka yang sebenarnya. Ketika Mo Hai mencetak kontrak, dia mendapati suasana di ruang rapat agak aneh. Ekspresi manajer Chang Guoxiang agak berubah, dan ada sedikit keterkejutan dalam perubahan ekspresi tersebut. Presiden Zhong Jianyuan menatap wajah Chang Guoxiang yang berseri-seri sambil tersenyum. Sikap Su Xiao tidak berubah. Dia tetap tenang seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa Mo Hai masuk dan sesekali menatapnya, Chang Guoxiang langsung tersadar. Kemudian dia berkata dengan canggung, "Kalau begitu, menggunakan metode ini untuk mempromosikan Tuan Su benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya." Setelah itu, Chang Guoxiang juga memberikan poin positif untuk menunjukkan persetujuannya. "Kalau begitu, kita harus mulai menerapkan keduanya secara bersamaan." Zhong Jianyuan akhirnya memutuskan. Kemudian, sambil menatap Su Xiao, dia berkata, "Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana tersebut harus disediakan oleh perusahaan kita." Tentu saja, Mo Hai tidak dapat memahami kata-kata Zhong Jianyuan, tetapi dia hanyalah seorang koordinator, dan tidak berhak mempertanyakan perintah yang diberikan di atas, dan dia hanya perlu mematuhinya. "Apakah kamu juga bertanggung jawab di sana?" tanya Zhong Jianyuan. "Itu tidak benar. Majelis Harimau akan memberikan semua informasi yang relevan kepadamu. Kemudian kamu dapat menghubunginya langsung," kata Su sambil tersenyum. "Kalau begitu, perlu diselaraskan," kata Zhong Jianyuan. "Ini mudah dilakukan. Awalnya, aku ingin melaksanakannya secepat mungkin. Sisanya kuserahkan padamu," jelas Su sambil tersenyum. Menurutnya, ini tidak membutuhkan banyak usaha. Jika sumber dayanya cukup, rencana dapat diubah kapan saja. "Bagus." Ketika Zhong Jianyuan mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung merasa lega. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Mo Hai, "Mo Hai, kau akan pergi dan berkenalan dengan orang yang bertanggung jawab di sana, itu juga akan membantu pelaksanaan rencana." "Baik," janji Mo Hai. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang yang bertanggung jawab di sana sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab di sana, karena Zhong Jianyuan telah memberi perintah, dia harus berjanji terlebih dahulu. Setelah Su Xiao dan Zhong Jianyuan mencapai kesepakatan, mereka langsung memberikan informasi kontak Huda kepada Mo Hai. Sekalian, mereka juga mengingat informasi kontak Mo Hai dan langsung pergi. Selama Wan Bo melakukan sesuai dengan persyaratannya, maka tugas sistem akan selesai dengan sendirinya. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat Wan Bo itu. Aku hanya berharap ini tidak akan mengecewakannya. Su Xiao berpikir sejenak dalam hatinya, dan juga merasa bahwa sikap Presiden Wan Bo hari ini masih memuaskannya, dan Su Xiao bersedia untuk terus bekerja sama. Bab 692. Setelah mengkonfirmasi pemasaran dengan Wan Bo, Su Xiao juga menunda tugas penggemar untuk sementara waktu. Lagi pula, Wan Bo adalah yang terbaik dalam hal ini, bahkan Tiger pun kalah. Keesokan harinya,
Orang-orang Wanbo datang ke kampus dengan beberapa fotografer, mengambil beberapa foto sederhana untuk Su Xiao, dan kemudian mengambil nomor Wanbo Su Xiao. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Su Xiao melihat bahwa ada tidak kurang dari 5.000 penggemar di panel sistem, yang membuat Su Xiao menyadari betapa ampuhnya metode Wanbo. Jika Buddhisme memilikinya, pasti ada cara mudah untuk menjadi Buddha. Su Xiao merenung sejenak dalam hatinya, dan memberi perintah kepada Huda untuk membeli beberapa saham Wanbo, setidaknya agar mereka memiliki banyak pengaruh di Wanbo, dan bahkan mengatur banyak personel untuk pergi ke Wanbo untuk mempelajari cara mereka. Bagaimanapun, beberapa hal hanya dapat dianggap nyata jika berada di tangan mereka sendiri. Setelah mengatur ini, Su Xiao memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi dia tidak ingin melakukannya. Kim Yao Chun membawa seorang anak laki-laki berusia 17 tahun ke kantornya. "Bos, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Kim Yao Chun masuk ke kantor dan berkata dengan ragu-ragu kepada Su Xiao. "Silakan." Su Xiao mengangguk sedikit dan menatap remaja pemalu di belakang Kim Yao Chun. Dia bingung dengan maksud Kim Yao Chun. "Ini Tian Guanyi. Dia memiliki bakat alkimia yang tak tertandingi. Apakah Anda ingin fokus padanya?" Kim Yao Chun segera menarik anak laki-laki yang bersembunyi di belakangnya dan berkata langsung kepada Su Xiao, dengan sangat tulus. "Oh, ada apa?" Kata-kata Kim Yao Chun juga membuat Su Xiao sedikit tertarik, tetapi yang terpenting adalah melihat bakat seperti apa yang dimiliki Tian Guanyi ini. "Bos, begini." Setelah mendapat persetujuan Su Xiao, Kim Yao Chun segera menceritakan kepada Su Xiao perlahan. Ketika Kim Yao Chun berjalan-jalan di sekitar kampus, dia melihat bahwa Tian Guanyi hanya menggunakan 7 atau 8 jenis bahan obat untuk membuat pil, bahkan mengandung sedikit aura, yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Dia tahu bahwa bahan obat yang digunakan Tian Guanyi pada dasarnya adalah bahan obat biasa, yang membuat Kim Yao Chun merasa cukup terkejut. Setelah saling menyelidiki, Kim Yao Chun segera merasa bahwa Tian Guanyi adalah seorang dokter berbakat yang membawanya kepadanya. Setelah mendengarkan kata-kata Kim Yao Chun, Su Xiao segera memasuki meditasi. Pada saat ini, sistem di hati Su Xiao tiba-tiba berdering. Su Xiao ingat bahwa hari ini adalah hari ke-10, dan tugas baru telah diperbarui. Dia segera membuka daftar tugas dan memeriksa tugas-tugas tersebut. Tugas 1, temukan seorang ahli untuk Tian Guanyi. Hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Tugas 2, bantu Kim Yao Chun membangun senjata sihirnya sendiri. Hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Melihat 2 tugas di panel, Su Xiao berpikir sejenak dan memilih tugas pertama. Apa yang dibutuhkan Kim Yao Chun belum ditemukan. Bahkan jika Su Xiao ikut campur, mustahil untuk menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan 2 tugas lainnya, tugas pertama lebih mudah diselesaikan. "Baiklah, aku akan mencarikan guru untuknya. Jangan khawatir." Su Xiao segera setuju untuk turun. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Kim Yao Chun tersenyum gembira kepada Su Xiao, lalu meminta Tian Guanyi untuk memberi hormat kepada Su Xiao. "Terima kasih, bos." Meskipun Tian Guanyi pada dasarnya pemalu, dia bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Su Xiao dan Kim Yao Chun sangat baik kepadanya. Tentu saja, dia tidak akan merasa kasihan kepada mereka. "Baiklah, nanti kau akan bertemu seseorang denganku." Su Xiao segera mengatakan itu setelah melihat Su Xiao dan Tian Guanyi bersama, Kim Yao Chun pun pergi. Su Xiao akhirnya berbicara dengan Tian Guanyi sebentar, lalu membawa Tian Guanyi ke apotek kampus. "Bos, apa yang kita lakukan di sini?" Tian Guanyi mengikuti Su Xiao dan bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa Su Xiao ingin datang ke sini. Bukankah ini tempat para mahasiswa berobat? Meskipun orang-orang di kampus pada dasarnya adalah biarawan, selama ada orang, mereka pasti akan sakit, jadi apotek selalu ada, hanya untuk mereka berobat. "Aku akan mengantarmu bertemu dengan manajer apotek kami, Su Hongyi, apoteker Su." Su tersenyum tanpa langsung menjawab. "Oh," Tian Guanyi melihat sekeliling di belakang Su Xiao dan mendengar jawaban Su Xiao. Dia hanya menjawab dengan santai. Kemudian, Su Xiao datang keluar sebuah bangsal, pintunya tidak pernah tertutup, terlihat di dalam ada beberapa apoteker berjas putih, di depan pasien di tempat tidur melakukan berbagai macam pemeriksaan. Dan Su Xiao hanya berdiri di luar pintu menunggu, tidak langsung masuk untuk mengganggu mereka. Mengikuti beberapa apoteker di belakang, Su Xiao memperhatikan ketika mereka semua datang. Untuk beberapa saat, mereka terus berbisik di belakang, dan dari waktu ke waktu mereka menatap Su dengan tatapan aneh dan tertawa. Di bawah tatapan seperti itu, Tian Guanyi merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya melihat orang-orang itu sambil lalu, tetapi Su Xiao, yang berada di tengah tatapan mereka, sepertinya tidak merasakan apa-apa. Berdiri di pintu dengan santai, dia menatap para apoteker itu seolah-olah dia tidak bisa melihat mereka. Akhirnya, mungkin suara para apoteker terlalu keras, yang membuat para apoteker yang fokus pada penyakit teralihkan dan melihat ke arah yang mereka perhatikan.
Ketika mereka melihat Su Xiao, mereka semua menoleh ke belakang seolah-olah tidak melihatnya. Ketika Tian Guanyi melihat situasi ini, dia terkejut. Kemudian, dia menatap Su Xiao dan kerumunan orang. Apoteker di dalam, yang paling dekat dengan pasien, tidak pernah berhenti bekerja bahkan ketika dia mendengar suara di belakangnya. Dia masih melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk pasien. Ketika Tian Guanyi melihat pekerjaan apoteker itu, dia merasa sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Saat Tian Guanyi berpikir keras, dia menoleh dan melihat Su Xiao. Kemudian dia langsung menatap Su Xiao. Dia menemukan bahwa penampilan apoteker parubaya itu sangat mirip dengan penampilan Su Xiao saat ini. Mereka semua sangat teliti dan tidak pernah terganggu oleh hal-hal asing. Baru setelah Su Xiao menatapnya dengan tatapan bertanya, Tian Guanyi bereaksi. Dia tampak menatap Su Xiao. Tiba-tiba, Tian Guanyi berbalik dan berpura-pura serius. Melihat penampilan Tian Guanyi, Su Xiao merasa sedikit penasaran, tetapi saat ini, tidak ada yang penting bagi pasien. Oleh karena itu, Su Xiao tidak bertanya, tetapi dengan tenang menunggu pemeriksaan Su Hongyi selesai. Su Hongyi akhirnya memeriksa detak jantung pasien, dan tidak menemukan masalah. Tiba-tiba, Su Hongyi menunjukkan senyum puas. Kemudian, Su Hongyi berkata dengan nada yang sangat ramah dan gembira, Anda dapat yakin bahwa selama tidak ada masalah dengan luka Anda, maka Anda akan segera sembuh. Benarkah? Apoteker, apakah penyakit ayah saya akan segera sembuh? Seorang wanita yang tampak lelah bertanya dengan nada serius sambil berdiri di samping. Tentu saja. Su Hongyi tidak peduli dengan kecurigaan gadis itu, tetap berkata kepadanya dengan nada seperti itu. Jika itu di hadapan Su Xiao, Su Hongyi tidak akan begitu banyak bicara seperti itu, tetapi dukungan dan pil dari Su Xiao membuat Su Hongyi penuh percaya diri pada pasien. Kemudian, Su Hongyi menghibur wanita yang hampir pingsan itu, lalu keluar. Ketika Su Hongyi melihat Su Xiao, dia tidak terkejut, karena dia selalu tahu bahwa Su Xiao ada di sini. Pergilah dan selesaikan urusan kalian semua. Su Hongyi menatap Su Xiaoyi sambil tersenyum dan berkata kepada sekelompok apoteker di belakangnya. Ketika para apoteker melihat Su Xiao, mereka merasa diusir oleh Su Hongyi, sehingga mereka segera pergi satu persatu. Tetapi tak seorang pun dari mereka menyapa Su Xiao, seolah-olah Su Xiao tidak ada. Mereka menatap Su sambil tersenyum. Ada rasa takut, terkejut, dan lebih banyak ketidakberdayaan di mata mereka. Bagi mereka sendiri, Su Xiao masih sangat muda, tetapi prestasinya lebih tinggi daripada orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Dan dengan mata mereka, mereka secara alami tahu betapa hebatnya kemampuan Su Xiao. Namun Su Xiao masih terlalu muda, bahkan lebih muda dari murid-murid mereka, sehingga mereka bingung bagaimana harus memanggil Su Xiao. Jadi, sebelum menemukan nama yang cocok, mereka semua diam-diam berniat untuk tidak menyapa Su Xiao. Sungguh tidak tahu malu. Setelah melihat sikap orang-orang ini, Su Hongyi sangat tidak puas dan berkata, bagaimana bisa seperti ini? Setidaknya sekarang mereka bersikap baik padaku. Su Xiao tahu bahwa Su Hongyi tidak adil, jadi dia menjelaskan kepada Su Hongyi. Lupakan saja. Su Hongyi menatap Su Xiao. Dia merasa sangat tidak berdaya dengan rasa minder Su Xiao. Dunia pada awalnya menghormati kekuatannya, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang tua itu. Untuk apa kau datang kepadaku? Su Hongyi pergi ke kantornya, sementara Su Xiao dan Tian Guanyi mengikutinya. Ini Tian Guanyi, seorang mahasiswa di kampus kami. Dia memiliki bakat di bidang farmasi, jadi saya berencana untuk mengaturnya menjadi magang di bidang farmasi, jadi saya membawanya untuk menemui Anda. Su tertawa dan berkata kepada Su Hongyi dengan santai. Kelakuan Su Xiao yang seenaknya membuat Tian Guan sedikit curiga. Namun, melihat wajah Su Xiao dan Su Hongyi yang begitu tenang, ia tahu bahwa Su Xiao biasanya berbicara kepada Su Hongyi seperti itu. Halo, apoteker Su. Setelah Su Xiao selesai berbicara, Tian Guanyi dengan cepat memperkenalkan dirinya kepada Su Hongyi. Bab 693. Apakah Anda sepupu Qian Lianmeng? Setelah menatap Tian Guan satu persatu, Su Hongyi bertanya dengan cara yang sangat rumit. Meskipun Su Hongyi tampak bertanya, ia mengatakannya dengan nada positif. Ya, apoteker Su. Apakah Anda kenal sepupu saya? Setelah Su Hongyi bertanya, Tian Guanyi dengan cepat menjawab. Ia selalu merasa bahwa Su Hongyi berbeda dari sepupunya, seolah-olah ia sudah mengenalnya sejak lama. Ya, saya pernah melihatnya sebelumnya. Su Hongyi menatap Tian Guan dan berkata. Meskipun nada bicara Su Hongyi sangat tenang, hal itu membuat Su Xiao dan Tian Guanyi merasa sedikit aneh. Tetapi Su Xiao dan Tian Guanyi juga tidak bisa diam, dan terus bertanya. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Su Hongyi berjalan di depan Su Xiao dan Tian Guan, saling memandang. Seketika, mereka sangat mengerti, siapa yang tidak membahas masalah ini, juga diam dengan Su tersenyum di belakangnya. Kemudian,
mereka bertiga datang ke kantor Su Hongyi dalam diam. Silakan duduk. Setelah Su Hongyi masuk, ia menunjuk kedua kursi dan berkata. Ketika Su Hongyi duduk, wajahnya sangat serius, seolah kesepiannya telah hilang. Tian Guanyi, apakah kau ingin menjadi apoteker? Tanya Su Hongyi dengan suara berat. Ya. Tian Guanyi tahu pengalaman sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan mengubah profesinya menjadi perawat. Orang lain akan ragu. Karena itu, Tian Guanyi menenangkan diri dan memberitahu Su Hongyi apa yang telah dipikirkannya. Su Xiao, di sisi lain, menatapnya dengan sedikit khawatir. Apoteker Su, saya merasa hampir canggung dengan bahan-bahan obat, dan saya juga tertarik pada aspek ini, jadi saya ingin mencoba melihat apakah saya bisa menjadi apoteker. Sebenarnya, ada banyak celah dalam pernyataan Tian Guanyi. Misalnya, dari mana rasa canggungnya berasal dan apa yang dia lakukan dengan kultivasinya. Tetapi Su Xiao tidak terlalu banyak mengungkapkan sikapnya. Su Hongyi memandang Tian Guanyi satu persatu dan memikirkan Qian Lianmeng. Terlebih lagi, dia dibawa oleh Su Xiao. Su Hongyi harus memikirkannya. Ketika Tian Guanyi melihat Su Hongyi terus menatapnya, ia merasa sangat mendesak. Ia tidak tahu apakah kata-katanya dapat memuaskan Su Hongyi. Jika tidak, apakah ia akan mau menceritakan pengalamannya? Setelah itu, akankah ia percaya pada dirinya sendiri? Atau apakah ia berpikir itu adalah kesalahannya sendiri? Tian Guanyi terus bergumul dalam hatinya. Ketika ia melihat wajah Su Hongyi sedikit tidak senang, Tian Guanyi ingin menceritakan pengalamannya agar Su Hongyi dapat bekerja di apotek. Tetapi sebelum Tian Guanyi dapat melakukan pekerjaan dengan baik, Su Hongyi menatapnya sambil tersenyum. Atas nama apotek, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Tentu saja, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak bisa mencapai level farmasi. Su Hongyi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Tian Guanyi. Pada saat yang sama, Su Hongyi juga memberi Tian Guanyi sebuah batasan, yaitu, jika dia tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak akan bisa membuat obat, artinya, dia tidak akan bisa menjadi apoteker. Ya, terima kasih, kata Tian Guanyi dengan penuh syukur setelah mendengar jawaban Su Hongyi. Ketika mereka mulai berbicara, Su Xiao mendengarkan dengan tenang. Dia tahu bahwa meskipun Tian Guanyi memiliki kekurangan yang begitu jelas, kemampuannya pasti bisa mempengaruhi Su Hongyi. Tetapi yang tidak diduga Su Xiao adalah bukan kemampuan pribadi Tian Guanyi yang mempengaruhi Su Hongyi, melainkan wajah Tian Guanyi dan Qian Lianmeng. Setelah melihat bahwa Su Hongyi dan Tian Guanyi telah mencapai kesepakatan, Su Xiao berkata, Apoteker Su, saya harap Anda dapat menerimanya sebagai murid. Su Xiao tidak lupa bahwa persyaratan sistem adalah untuk menemukan seorang guru bagi Tian Guanyi, bukan untuk membiarkannya belajar farmasi. Mengapa? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Su Hongyi sedikit mengerutkan kening. Dia tidak percaya pada kemampuan Tian Guanyi. Tentu saja, dia percaya bahwa orang yang bisa membuat Su Xiao merekomendasikannya pasti mampu. Namun, permintaan Su Xiao membuat Su Hongyi ragu-ragu. Dalam profesi mereka, hubungan antara guru dan murid bahkan lebih baik daripada hubungan antara kerabat dan teman. Hubungan itu pasti intim, jadi ini pasti masalah yang sangat serius. Tian Guanyi memiliki bakat besar dalam pembuatan obat, dan Anda membutuhkan seorang murid. Su Xiao mengatakan syarat pertama untuk memilih Tian Guanyi. Tapi apakah dia terlalu sedikit pengalaman? Su Hongyi juga dibicarakan oleh Su Xiao, tetapi kekurangan Tian Guanyi juga sangat jelas, yaitu, dia kurang pengalaman tertentu. Namun, Tian Guanyi lebih berbahaya daripada Su Xiao, karena dia belum pernah berhubungan dengan industri seperti obat-obatan, dan hanya tertarik padanya. Para pemuda di apotek begitu baik sehingga mereka tidak saling menjaga. Itu bukan hal yang baik. Meskipun Tian Guanyi kurang berpengalaman, dia pasti akan mampu mengurus urusannya sendiri setelah sedikit pelatihan. Su Xiao menyebutkan kekurangan apotek. Mendengar kata-kata Su Xiao, Su Hongyi tahu bahwa kata-kata Su Xiao juga benar, tetapi dia tidak bisa tidak menatap Su Xiao dengan sedikit sedih. Tidak peduli siapapun yang diberitahu tentang kekurangannya sendiri, itu tidak akan menyenangkan. Aku tahu, jawab Su Hongyi. Su Xiao melihat bahwa Su Hongyi masih ragu-ragu, jadi dia menyebutkan kelebihan lain dari Tian Guanyi. Pengalaman Tian Guanyi mungkin tidak cukup, tetapi pengalaman sepupunya tidak diragukan lagi. Setelah Su Xiao selesai berbicara, dia menatap Su Hongyi dengan samar, dia tidak percaya Su Hongyi akan tetap tidak terpengaruh. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Su Hongyi merasa yakin dalam hatinya. Memang benar Tian Guanyi belum cukup berpengalaman, tetapi dia masih memiliki sepupu yang memiliki reputasi hebat dalam pembuatan obat. Bahkan dengan sikapnya terhadap Qian Lianmeng, dia harus mengakui bahwa Qian Lianmeng memiliki otoritas mutlak dalam pembuatan obat, dan dia hanya berada di urutan kedua setelah gurunya di bidang farmasi. Baiklah. Di bawah bujukan Su Xiao, Su Hongyi harus mengakui bahwa Tian Guanyi adalah kandidat terbaik saat ini.
Kemudian, Su Hongyi memberikan penjelasan spesifik tentang pekerjaan dan pelatihan Tian Guanyi di bidang farmasi. Guanyi, lalui prosedur spesifik dengan Xiao Zhou terlebih dahulu. Setelah Su Hongyi selesai, dia melirik Su Xiaoyi dan berkata kepada Tian Guanyi. Baiklah. Tian Guanyi juga sangat cerdas. Dia pergi bersama asisten Su Hongyi. Dia tahu bahwa Su Hongyi memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan kepada Su Xiao. Setelah melihat Tian Guanyi pergi, Su Xiao bertanya dengan santai, Apoteker Su, ada lagi yang bisa saya bantu? Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Su Hongyi melirik Su Xiao dan menjatuhkan sebuah buku catatan kasus ke arah Su Xiao. Apa ini? Su Xiao menatap Su Hongyi dengan curiga. Dia ingat bahwa yang masih dipegang Su Hongyi tadi seharusnya adalah buku catatan kasus pasien, tetapi apa yang dilakukan Su Hongyi untuk dirinya sendiri? Buku catatan kasus. Setelah melihat keraguan Su Xiao, Su Hongyi berkata dengan nada yang sangat tidak menyenangkan. Aku tahu ini buku catatan kasus, tapi apa yang kau lakukan untukku? Su Xiao tidak langsung membuka buku itu, tetapi meletakkannya di depannya, menatap Su Hongyi dengan sedikit kebingungan. Kau tahu, kecuali apoteker pasien, orang lain tidak bisa melihat kasus pasien sesuka hati. Su Hongyi pasti sangat memahami hal semacam ini, jadi mengapa dia melakukannya? Apakah kau akan melihat apakah pasien ini bisa diselamatkan? Su Hongyi tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan Su Xiao, jadi dia hanya mengatakan tujuannya. Mengapa aku? Su Xiao menatap Su Hongyi dengan kebingungan, dan tidak mengerti mengapa Su Hongyi harus menyerahkan pasiennya kepadanya untuk dinilai. Meskipun Su Xiao sangat yakin dengan kemampuannya, bahkan jika dia berpikir dia tidak pernah mengungkapkan apapun, mengapa Su Hongyi mengatakan ini dengan begitu pasti? Pil di tanganmu. Su Hongyi menatap Su dengan senyum rumit, lalu berkata, orang yang bisa mengeluarkan pil ini pasti telah mencapai prestasi yang tidak kalah dariku dalam memurnikan obat, jadi sekarang kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang ini, bos. Setelah menatap Su Xiaoyi, Su Hongyi berkata dengan sangat lesu. Kemudian, sambil menghela napas, Su Hongyi melanjutkan berkata kepada Su Xiao, awalnya, kupikir aku bisa melakukannya. Aku bisa menggunakan obat untuk menyelamatkan nyawanya, tapi aku tidak menyangka bahwa bahkan jika aku sedang menggantung nyawanya, itu semua karena pil yang kau berikan padaku. Petik 2. Apa maksudmu? Su Xiao menatap Su Hongyi dengan cemas. Tentu saja, dia tahu obsesi Su Hongyi. Dia tidak berpikir obat itu akan hilang karena Dan Yao. Dia hanya melihat tatapan Su Hongyi sekarang, yang membuat Su Xiao merenung. Tidak apa-apa. Aku akan terus berusaha. Suatu hari nanti, obat ini benar-benar dapat menggantikan keberadaan obat dan menjadi disiplin ilmu utama lainnya. Su Hongyi sangat acuh tak acuh, tetapi Su Xiao masih dapat merasakan ketegasan dan kegigihan Su Hongyi. Dia telah berkecimpung di industri farmasi selama hampir 100 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang membuat Su Hongyi merasa sangat tidak nyaman. Tetapi dia telah mengalami begitu banyak pasang surut, dan dia dapat menanggung pukulan kecil ini. Su Hongyi melirik mata Su Xiao yang khawatir. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan tidak menyia-nyiakan rasa terima kasihnya. Jadi Su Hongyi mengambil buku rekam medis dan berkata kepada Su Xiao, pasien ini bernama Mi Jingguo. Kondisinya tertulis di buku rekam medis. Coba lihat apakah Anda bisa menyembuhkannya. Su Hongyi berkata dengan sedikit rasa tak berdaya dan sedih di matanya. Melihat penampilan Su Hongyi, Su Xiao tiba-tiba memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jadi, Su Xiao tiba-tiba menatap Su Hongyi dan berkata, Apoteker Su, sebenarnya kita bisa melakukan ini. Kita bisa bekerja sama. Saya akan bertanggung jawab atas perawatan pasien, dan Anda akan bertanggung jawab atas perawatan dan rehabilitasi lainnya. Bab 694. Setelah Su Xiao selesai berbicara, dia menatap Su Hongyi, khawatir Su Hongyi akan merasa malu karena kehilangan muka. Apakah itu tidak apa-apa, kata Su Hongyi ragu-ragu. Su Xiao mengatakan bahwa metode ini benar-benar dapat dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, jika dilakukan dengan cara ini, itu pasti tidak akan menguntungkan Su Xiao. Hanya reputasinya yang akan terpengaruh. Apoteker Su, bukankah begitu? Anda memiliki pengalaman puluhan tahun dalam diagnosis dan pengobatan. Dan saya tidak ingin mengandalkan itu untuk membuat nama baik saya. Hanya saja Anda dapat mengamati kondisi pasien lebih baik. Jika kita bekerja sama, bukankah itu solusi terbaik? Jadi Su Xiao menyebutkan banyak keuntungan bagi Su Hongyi, seperti seberapa besar keuntungan yang akan didapatnya jika mereka bekerja sama. Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, Su Hongyi sangat bersemangat. Namun, Su Hongyi masih ragu-ragu. Jika dia melakukannya, itu akan terlalu menunda Su Xiao. Saya sedang memikirkannya. Baiklah. Su Xiao melihat perhatian Su Hongyi dan tahu bahwa dia harus diberi ruang untuk berpikir, jadi dia tidak perlu terus memaksanya. Jadi,
Setelah selesai tertawa, dia pergi ke pintu. Ketika Su Xiao hendak keluar, Su Hongyi melihat buku rekam medis yang masih berada di tempat asalnya. Jadi Su Hongyi berkata, Su Xiao, ambil kembali buku rekam medis itu juga. Setelah mendengar ini, Su Xiao hanya berbalik dan melihat Su Hongyi. Alih-alih fokus pada buku rekam medis apapun, dia berkata dengan lemah, jika apoteker Su tidak mau menerima rencana apapun, saya tidak akan merawat pasien ini. Setelah Su Xiao selesai, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Su Hongyi yang masih di sana. Bagi Su Xiao, betapapun sulitnya pasien, mereka semua hanya membutuhkan satu pil. Namun, Su Hongyi dan Su Xiao ingin membina lebih banyak talenta. Mengapa kau harus begitu? Kau adalah kepala akademi. Melihat punggung Su Xiao, Su Hongyi bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Su Xiao sudah jauh melangkah dan tidak mendengar perkataan Su Hongyi. Bahkan jika dia mendengarnya, Su Xiao tidak akan keberatan. Bagaimanapun, pada akhirnya, Su Hongyi tidak dapat menyetujui permintaan Su Xiao. Sebaliknya, dia menyerahkan pasien tersebut kepada apoteker lain di apotek yang sangat ahli dalam hal ini. Ketika Su Xiao mendengar berita itu, dia tidak terkejut. Lagi pula, dengan sifat keras kepala Su Hongyi, dia tidak mungkin menerima kondisi ini. Menurutnya, Su Hongyi memanfaatkan usia tuanya untuk menjual jasanya dan mengambil keuntungan dari Su Xiao tanpa alasan. Meskipun Su Xiao tidak peduli dengan hal-hal ini, Su Hongyi tetap tidak mau mengubah pikirannya. Ketika Su Xiaohui kembali, dia melihat Kim Yao Chun berbaring sendirian di sofa. Wajahnya pucat dan lesu. Dia tampak sedikit sedih. Terlebih lagi, Kim Yao Chun terlihat sangat kurus. Su Xiao, yang sangat sibuk selama periode waktu ini, terkejut ketika melihat kondisi Kim Yao Chun. Musim semi yang indah. Su Xiao diam-diam menghampiri Kim Yao Chun. Melihat penampilan Kim Yao Chun yang kurus, Su Xiao merasa sedih. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak puas dengan Kim Yao Chun. Su Xiao. Kim Yao Chun tersadar dari kebingungannya dan sepertinya merasakan napas Su Xiao. Karena itu, Kim Yao Chun memaksakan diri untuk bangun, membuka matanya dan melihat kekhawatiran Su Xiao. Yah, bos, akhirnya kau kembali. Ketika Kim Yao Chun melihat Su Xiao, kesedihannya tiba-tiba berhenti dan dia mulai menangis kepada Su Xiao. Sayang, tidak apa-apa. Ibu akan selalu ada di sini. Setelah mendengar tangisan Kim Yao Chun, Su Xiao dengan cepat memeluk Kim Yao Chun dan dengan lembut menghiburnya. Kamu sama sekali tidak ada. Saat aku mencarimu, kamu sama sekali tidak ada. Lagi pula, Wang Yaxuan juga bilang padaku bahwa kamu sangat sibuk. Jangan sampai aku mencarimu tanpa alasan. Setelah mendengar penghiburan Su Xiao, Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri, dan mengeluh kepada Su Xiao dengan cara yang sembarangan. Sebenarnya, Kim Yao Chun hanya ingin Su Xiao menghiburnya dan menemaninya. Dia tidak ingin menuntut Wang Yaxuan. Hanya saja, hanya Wang Yaxuan yang mengatakan itu padanya, jadi Kim Yao Chun mengatakannya dengan tergesa-gesa. Tapi sekarang yang terpenting bagi Su Xiao adalah menenangkan Kim Yao Chun. Adapun Wang Yaxuan, itu bisa ditangani kapan saja. Aku di sini. Begitu kamu mengalami sesuatu, kamu bisa memanggilku, oke? Su Xiao terus menenangkan. Benarkah? Kim Yao Chun mengangkat matanya yang bingung dan menatap Su sambil tersenyum. Ketika Su Xiao melihat niat baik Kim Yao Chun, dia tiba-tiba merasa panas. Tapi kemudian dia memikirkan situasi Kim Yao Chun saat ini. Jadi Su Xiao dengan cepat mengalihkan perhatiannya, tentu saja, kenapa kamu tidak menceritakan masalahmu padaku? Ya. Ketika Kim Yao Chun mendengar Su Xiao berbicara sendiri dengan suara lembut seperti itu, dia menyingkirkan ketidakpuasannya terhadap perubahan topik pembicaraan Su Xiao. Kemudian Su Xiao mengajak Kim Yao Chun berjalan-jalan ke bawah. Saat itu, Wang Yaxuan baru saja kembali untuk membeli sayuran. Bos, kaki. Ketika Wang Yaxuan melihat Su Xiao menemani Kim Yao Chun dengan begitu mesra, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Tapi akhirnya, dia memaksakan diri untuk tersenyum dan menyapa mereka. Tapi siapa Su Xiao? Meskipun aku tidak tahu mengapa ekspresi Wang Yaxuan begitu aneh, kecemburuan di mata Wang Yaxuan masih terlihat oleh Su Xiao. Jadi Su Xiao berkata padanya dengan dingin, baiklah, Xiao Wang sudah kembali. Kalau begitu, kamu harus kembali memasak. Miao Chun lapar. Su Xiao berkata, musim semi yang indah, matanya secara alami dipenuhi sedikit kelembutan, membuat hati Wang Yaxuan semakin tidak senang menatap Su Xiao. Mengapa Kim Yao Chun bisa begitu lembut, tampan, dan kuat seperti Su Xiao? Dia juga mendapatkan rasa hormat dari Su Xiao sejak kuliah. Ketika Wang Yaxuan dipenuhi rasa iri di hatinya, dia tidak melihat tatapan Su Xiao yang semakin dingin. Namun Su Xiao menatap Wang Yaxuan dengan dingin, dan Wang Yaxuan menatap Su Xiao dengan penuh kasih sayang. Kim Yao Chun, yang berada di sisi lain, tidak bisa menahan rasa tersinggung. Jadi Kim Yao Chun dengan lembut menarik lengan baju Su Xiao untuk mengalihkan perhatian Su Xiao kembali kepadanya. Akibatnya,
Ketika tindakan Kim Yao Chun dilihat oleh Wang Yaxuan, dia semakin meremehkan Kim Yao Chun. Setelah merasakan tindakan Kim Yao Chun, Su Xiao dengan cepat mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kim Yao Chun yang terjatuh. Ketika Su Xiao menyadari bahwa telapak tangan Kim Yao Chun sangat dingin, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. "Miao Chun, ada apa? Apakah kamu kedinginan? Kenapa kita tidak pulang saja dulu?" Kim Yao Chun melihat tatapan khawatir Su Xiao, dan kekhawatirannya pun hilang. Dia masih sangat percaya pada Su Xiao. Jika pria seperti Su Xiao tidak menginginkan wanita manapun, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita seperti Wang Yaxuan? Karena itu, Kim Yao Chun akhirnya mengabaikan provokasi Wang Yaxuan. Saat Wang Yaxuan melihat Su Xiao dan dengan hati-hati membawa Kim Yao Chun pulang, dia berbisik padanya. Kemarahan di matanya tak bisa dihilangkan, sehingga Wang Yaxuan kembali ke rumah Su Xiao dengan penuh amarah. Setelah melihat Wang Yaxuan pergi dengan marah, Su Xiao mengajak Kim Yao Chun duduk di salah satu sisi kursi yang sejuk. "Miao Chun, maukah aku membicarakan sesuatu denganmu?" Setelah mendudukkan Kim Yao Chun, Su Xiao membuka mulutnya dengan hati-hati. Dia tidak tahu hubungan antara Kim Yao Chun dan Wang Yaxuan, jadi dia tidak berani mengatakan begitu saja bahwa dia ingin memecatnya. "Ada apa?" Setelah mendengar nada bicara Su Xiao yang sedikit hati-hati, Kim Yao Chun menduga dalam hatinya bahwa Su Xiao pasti sedang membicarakan Wang Yaxuan. Memikirkan hal ini, Kim Yao Chun melirik dengan enggan. Setelah melihat tindakan Kim Yao Chun, Su Xiao kehilangan kepercayaan diri. Pada saat yang sama, dia juga mengeluh tentang Wang Yaxuan. Namun Wang Yaxuan dan Su Xiao tetap ingin mengundurkan diri. Karena itu, Su Xiao berkata dengan sedikit tegas, "Saya ingin mengganti asisten." Lagi pula, pengalaman Wang Yaxuan tidak cukup. Ketika Kim Yao Chun mendengar Su Xiao mengatakan bahwa dia ingin memecat Wang Yaxuan, dia sangat senang, tetapi wajahnya sedikit terkejut. Mengenai ekspresi Kim Yao Chun, Su Xiao berpikir bahwa Kim Yao Chun tidak mau menggantikan Wang Yaxuan, jadi dia mencoba membujuk Kim Yao Chun. "Lihat, kamu masih cedera, dan Wang Yaxuan tidak berpengalaman, dan dia merawatmu dengan sangat buruk. Mengapa orang seperti itu harus tetap di sini?" "Tidak masalah. Tidak apa-apa." Kim Yao Chun kembali dan melihat tatapan Su Xiao. Hatinya semanis madu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata kepada Su Xiao. Setelah mendapat jawaban Kim Yao Chun, Su Xiao segera menelepon Huda dan memintanya untuk mengganti asisten. Dia juga khawatir Kim Yao Chun tidak akan melepaskan asisten bernama Wang Yaxuan. Setelah Su Xiao menemani Kim Yao Chun sebentar, dia membawanya kembali ke kamarnya. Saat ini, Wang Yaxuan telah pergi, dan Luo Chao ada di sini untuk memasak makanan untuk mereka. Saat ini, Su Xiao mendengar suara penyelesaian tugas sistem, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, jadi dia langsung memanggil panel sistem. Dia melihat tugas penggemar sebelumnya, dan tugas itu telah ditandai untuk diselesaikan. Yang terpenting, penggemar Su Xiao berjumlah 5 juta. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan bintang-bintang yang sedang naik daun, Su Xiao hanya mengunggah beberapa foto dan tidak melakukan apapun, namun ia mendapatkan begitu banyak penggemar. Hal ini membuat Su Xiao merasa bahwa ia telah menjadi alat pemasaran. Bab 695. Apa yang kau pikirkan, Kakak Su? Ketika Su Xiao melihat tugas-tugas di panel sistem, Kim Yao Chun tak kuasa menatap Su Xiao dengan sedikit ragu dan bertanya. "Ini hanya hal yang baik." Sue tersenyum sedikit misterius. Melihat senyum yang muncul di sudut mulut Su Xiao, Kim Yao Chun tak kuasa menatap Su Xiao dengan penasaran. Dia ingin tahu apa yang membuat Su Xiao begitu bahagia. "Sudah waktunya kau minum obat." Namun, Su Xiao tidak memperhatikan tatapan Kim Yao Chun. Dia membawakan semangkuk sup untuk Kim Yao Chun dan berkata perlahan bahwa ketika Kim Yao Chun terluka beberapa hari yang lalu, Su Xiao masih khawatir. Melihat penampilan Kim Yao Chun yang ceria, dia sedikit lega. Tetapi selama luka Kim Yao Chun belum sembuh sepenuhnya, Su Xiao tidak akan merasa lega. Su tersenyum lagi, yang membuat Kim Yao Chun merasa marah. Segera dengan kejam menatap Su sambil tersenyum sebelah mata, lalu dengan sedikit rasa kesal dan marah, lalu membungkus dirinya dengan selimut, "Jangan minum." Kim Yao Chun berkata dengan nada sedikit tidak puas, sambil menggerutu. Kim Yao Chun memarahi Su dan tersenyum dalam hati. Kemudian dia menatap Su dengan sedikit kesal. Karena saat ini, Kim Yao Chun sedang bersembunyi di balik selimut Su Xiao. "Terlalu lama tertutup selimut tidak baik untuk kesehatanmu." Su Xiao melihat tatapan kesal Kim Yao Chun dan berkata dengan beberapa penjelasan lucu. Meskipun Su Xiao tidak sepenuhnya mengerti maksud Kim Yao Chun, dia mungkin mengerti mengapa Kim Yao Chun memiliki pemikiran seperti itu. "Baiklah. Aku mau tidur." Setelah mendengar penjelasan Su Xiao, Kim Yao Chun melihat wajah Su Xiao yang tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan tidur. Dia segera kembali masuk ke dalam selimut. Tapi Su Xiao melihat tindakan Kim Yao Chun dengan senyum, dan tidak mengingatkan Kim Yao Chun bahwa ini sudah pagi, dan dia baru saja sarapan.
Kemudian, Su Xiao duduk di samping Kim Yao Chun dan mengambil majalah di sampingnya untuk dibaca. Tepat ketika Su Xiao dan Kim Yao Chun sedang asyik mengobrol, Huda kebetulan sedang menghubungi Dong Yuanyo. "Halo, Pak Dong. Bos Su Xiao sedang ada urusan penting, jadi beliau menyerahkannya padaku." Wajah Tiger yang lebar dan tersenyum menghampiri keluarga Su, lalu tersenyum ramah kepada Dong Yuan. "Su Xiao memintamu datang." Dong Yuan seolah tidak mendengar kata-kata Tiger, ia mengulanginya dengan sedikit linglung. "Ya, Pak Dong, Bos Su Xiao memintaku datang." Tiger masih tersenyum sempurna, berkata dengan tulus kepada Dong Yuan. Setelah mendengar kata-kata Tiger yang diulang, Dong Yuan sedikit bingung. Apakah Su Xiao begitu peduli pada Kim Yao Chun? Apakah Kim Yao Chun lebih penting daripada keluarganya? Dong Yuan enggan bertanya dalam hati. Tapi Dong juga tahu bahwa Su Xiao telah membuat pilihan yang tepat sejak lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin Su Xiao kembali ke kota X, atau pada saat yang istimewa seperti ini? Dong Yuanyo teringat perhatian Su Xiao pada Kim Yao Chun. Dia tak kuasa menahan senyum getir. Kemudian, tak lama kemudian, Dong Yuanyo berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Menghadapi Tiger Big, dia tampak tenang. Karena Su Xiao telah menyerahkan masalah ini kepada Bos Liu, kau pasti sudah tahu sesuatu tentang itu. Dong Yuanyo segera membahas pengalihan masalah dengan Huda, seolah orang yang tadi tampak bingung tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, penampilan Dong yang tampak linglung sangat membekas di benak Tiger. Aku tak menyangka Bos Su Xiao bisa melepaskan wanita seperti itu. Tiger tak kuasa menghela napas dalam hati. Kemudian, Tiger harus berkonsentrasi pada kata-kata Dong. Dengan sikap serius Dong, dia tentu saja tidak ingin membuat Tiger acuh tak acuh. Karena itu, Dong sangat berhati-hati dalam mengajukan beberapa pertanyaan, yang membuat Tiger harus berkonsentrasi untuk menjawabnya. Kalau tidak, Tiger juga tidak tahu apakah dia bisa memenuhi persyaratan Dong. Dan Bos Su Xiao akan menangani hal ini sendiri, secara alami Tiger tidak ingin mengecewakan Su Xiao. Jadi, Tiger besar sebelumnya sudah siap, jadi kali ini, Tiger besar bisa menangani masalah Dong. "Bos, apakah Anda tidak ada urusan hari ini?" Kim Yao Chun menatap Su dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Sekarang sudah hampir tengah hari, Su Xiao masih duduk di sini dengan jujur, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Mengingat kesibukan Su Xiao di jalan sepanjang hari sebelumnya, Kim Yao Chun merasa sedikit aneh dengan ketidaknormalan Su Xiao. "Aku akan pergi sore saja." Setelah mendengar suara Kim Yao Chun, Su Xiao menatap Kim Yao Chun dan berpikir ada sesuatu yang salah dengan Kim Yao Chun. Setelah mendengar pertanyaan Kim Yao Chun, Su Xiao menjawab dengan santai. "Benarkah?" Ketika Kim Yao Chun menatap Su Xiao, dia tidak bisa tidak mencurigai niat Su Xiao. Tetapi melihat penampilan Su Xiao, sepertinya dia tidak berbohong. Jadi Kim Yao Chun tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Su Xiao. Tak lama setelah Su Xiao dan Kim Yao Chun selesai makan siang bersama Luo Chao, Kim Yao Chun pergi tidur siang, dan Su Xiao juga datang ke kampus pada saat itu. Su Xiao berjalan santai di kampus, sambil menengok ke belakang melihat pekerjaannya. Tampaknya sebagian besar pekerjaan telah diserahkan kepada Su Xiao, dan tidak banyak pekerjaan yang perlu dia tangani sendiri. Karena itu, langkah Su Xiao tampak sangat santai. Kemudian, saat Su Xiao berjalan di kampus, dia tiba-tiba menemukan dua sosok asing. Su Xiao tak kuasa untuk mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa kedua orang ini sepertinya belum pernah bertemu di kampus, dan Universitas Tiger tidak mengumumkan akan merekrut karyawan baru selama periode ini. Jadi, Su Xiao menghampiri kedua orang itu dengan sedikit curiga. Melihat Su Xiao masuk, staf di satu sisi menyapa Su Xiao. "Bos." Saat Su Xiao mendekat, dia terus memikirkan suaranya yang lirih. Ketika Hao Sui dan Liu Tianyun tanpa sadar saling pandang, mereka mungkin bisa mengetahui identitas orang di depan mereka, yaitu Su Xiao, presiden dan pendiri kampus. Karena itu, Hao Sui dan Liu Tianyun juga menyapa Su dengan senyuman. Temperamen Hao Sui lebih dingin, bahkan saat tersenyum dan menyapa Su, dia terlihat sangat dingin. Setelah mendengar sapaan yang tidak biasa dari kedua orang ini, Su Xiao dapat mengetahui identitas mereka. Pasti mereka adalah dua karyawan barunya. Su Xiaowei menghela napas, seolah-olah dia telah melupakan mereka, bahkan nama mereka. Jadi Su Xiao mengangguk canggung kepada mereka, lalu berpura-pura akrab dengan mereka. "Apakah kalian berdua sudah terbiasa di sini? Apakah ada masalah?" Karena malu, Su Xiao menjadi sangat ramah di hadapan kedua orang ini. "Bos, lingkungan di sini sangat indah, dan fasilitasnya juga sangat lengkap. Saya sangat senang bekerja di sini." Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Liu Tianyun berkata dengan antusias, bahkan tatapan matanya yang menatap Su Xiao sedikit memerah. Dan Hao Sui hanya mengangguk kepada Su dan berkata, "Bagus." Kemudian, Su Xiao hanya menanyakan tentang mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di sini.
Dalam proses ini, sebagian besar Su Xiao yang bertanya lagi, Liu Tianyun yang berbicara, sementara Hao Sui adalah orang yang tidak bertanya pada Su Xiao sendiri, tetapi tidak pernah berbicara. Bahkan jika dia berbicara, dia sangat singkat. Setelah beberapa saat berbicara dengan mereka, Su Xiao kembali ke kantornya. Setelah kembali ke kantor, Su Xiao pertama-tama menangani berkas-berkas yang telah dia kumpulkan beberapa hari terakhir. Kemudian setelah melihat sekilas kemajuan setiap proyek, Su Xiao menyingkirkan semua laporan ini dan beralih untuk membuka panel sistem untuk mengambil tugas baru. Setelah tugas-tugas sebelumnya selesai, barulah dia dapat memilih tugas baru. Berikan tugas, buat semacam ramuan gen primer yang dapat meningkatkan kualitas fisik orang biasa, hadiah tugas, 30 juta poin pengetahuan. Sebelum Su Xiao pergi ke Amerika Serikat, Huda mengajukan proposal kepada Su Xiao agar semua staf perguruan tinggi dapat menjadi biksu. Bahkan untuk ide ini, ia mengirim beberapa orang untuk mempelajari gen manusia. Su Xiao juga menyetujui proposal Huda. Saat melihat tugas ini, Su Xiao tiba-tiba teringat eksperimen tersebut, lalu dengan saksama melihat rencana yang ada di tangannya. Itu adalah rencana tentang gen manusia, yang membuat Su Xiao bingung dan merasa sedikit sedih. Apa yang dipegang Su Xiao sekarang adalah beberapa rencana. Tentu saja, itu adalah rencana terpilih. Rencana-rencana tersebut dipilih secara ketat dan memiliki kelayakan tertentu. Selain itu, tidak ada pengulangan antara rencana-rencana tersebut dan rencana yang telah dibuat Su Xiao sebelumnya. Jadi, pada akhirnya, hanya ada 3 rencana yang dapat sampai ke tangan Su Xiao, dan Su Xiao juga perlu memilih yang terbaik di antara ketiga rencana tersebut, atau Su Xiao dapat menggabungkan rencana-rencana ini dan membuat rencana baru. Awalnya, Su Xiao berencana memilih salah satu secara acak dan membiarkan mereka mempelajarinya sendiri, dan dia tidak punya banyak waktu untuk menyia-nyiakannya. Namun, tugas menerbitkan sistem tersebut membuat Su Xiao harus memperhatikan skema ini. Jadi, Su Xiao akhirnya memilih yang terakhir. Lagi pula, di mata Su Xiao, rencana-rencana ini masih sangat belum matang. Meskipun ada beberapa referensi, itu tidak dapat menutupi bahwa rencana-rencana ini hanyalah sebuah rencana. Bab 696. Artinya, rencana yang tidak dapat diimplementasikan secara langsung. Oleh karena itu, Su Xiao hanya dapat memilih beberapa hal yang dapat meningkatkan rencananya sendiri, kemudian menambahkannya ke rencananya sendiri, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam rencana baru. Dan proses ini juga merupakan proses yang sangat panjang dan rumit. Setelah melihatnya, Su Xiao mengingatnya. Bagaimanapun, Su Xiao juga berencana untuk beristirahat dengan baik selama periode waktu ini, jadi hal ini dapat menghilangkan kebosanan Su Xiao. Karena itu, Su Xiao tidak menolak tugas ini. Kemudian, setelah memeriksa semua dokumen, Su Xiao menemukan bahwa tidak banyak yang harus dia tangani sendiri, jadi dia meninggalkan kantor dengan santai. Tiba di bangsal Kim Yao Chun, saat ini, Kim Yao Chun seharusnya juga sudah bangun. Su Xiao memperkirakan waktu Kim Yao Chun dan bergegas ke bangsal. Ketika Su Xiao tiba, Zheng Xiazeng membawa sekelompok asisten untuk memeriksa Kim Yao Chun. Apoteker Zheng. Setelah Su Xiaolai masuk, dia dengan sopan menyapa Zheng Xia. Bos datang. Setelah melihat Su Xiao masuk, Zheng Xia dengan sopan menyapa Su Xiao, lalu dengan cepat memeriksa barang-barang yang tersisa, dan kemudian pergi bersama sekelompok besar orang. Zheng Xia mengikuti Su Xiao, tersenyum ke arah Su Xiao, lalu memberi Su Xiao tatapan yang menenangkan, kemudian langsung pergi. Santai saja, Kak Zheng. Setelah melihat tatapan Zheng Xia, hati Su Xiao menjadi tenang, lalu berkata kepada Zheng Xia dengan ramah, kali ini Su Xiao tidak bermaksud menyinggung Zheng Xia. Jadilah teman yang baik. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zheng Xia tampak sangat senang, lalu menepuk bahu Su Xiao dengan penuh arti, dan kemudian berkata kepada Su Xiao. Aku mengerti. Su Xiao dapat memahami kata-kata Zheng Xia, jadi dia juga memberi Zheng Xia tatapan yang menenangkan. Setelah melihat Kim Yao Chun, dia sendiri mengantar Zheng Xia keluar. Setelah mengantar Zheng Xia keluar, Su Xiao kembali ke bangsal. Ketika Su Xiao masuk, dia tampak seperti sedang melamun. Kim Yao Chun, yang telah mengamati Su Xiao dengan cermat, segera melihat keanehan pada Su Xiao. Namun Kim Yao Chun masih menatap Su dengan senyum dan bertanya, Bos, apa kata Direktur Zheng? Setelah mendengar pertanyaan Kim Yao Chun, Su Xiao dengan gembira berkata kepada Kim Yao Chun. Miao Chun, Direktur Zheng mengatakan bahwa jika tidak ada masalah dengan pemeriksaanmu besok, kamu bisa keluar dari rumah sakit. Setelah mendengar kata-kata Zheng Xia, Su Xiao juga sedikit tidak percaya, tetapi bagaimanapun juga, Zheng Xia lebih tahu tentang hal itu daripada dirinya, jadi Su Xiao tidak membantah kata-kata Zheng Xia, tetapi Su Xiao tidak bisa tidak diam-diam mengingatkan dirinya sendiri. Lain kali, dia harus benar-benar memperhatikan kondisi Kim Yao Chun, jika tidak, begitu Kim Yao Chun muncul dalam situasi seperti yang dikatakan Zheng Xia, Su Xiao tidak tahu apakah dia akan setenang sekarang. Benarkah? Dengan kata lain,
aku bisa keluar dari rumah sakit besok. Kim Yao Chun sangat gembira setelah mendengar kata-kata Su Xiao. Jika dia bisa meninggalkan rumah sakit, itu adalah hal terbaik baginya. Meskipun bos Kim Yao Chun, Su Xiao, juga seorang apoteker, Kim Yao Chun tetap tidak menyukai suasana apotek. Menurut Kim Yao Chun, apotek penuh dengan kuman. Jika Kim Yao Chun tidak tahu tentang masalah kesehatannya, dia pasti akan memilih untuk pulang keesokan harinya setelah bangun tidur. Lagi pula, di apotek, Kim Yao Chun selalu merasa sangat sulit bernapas, jadi Kim Yao Chun sangat gembira mendengar kabar dari Su Xiao. Tentu saja, dia tidak peduli dengan keraguan di wajah Su Xiao. Setelah melihat mata Kim Yao Chun yang penuh kegembiraan dan antusiasme, Su Xiao sedikit menghela napas. Tetapi Su Xiao juga tahu bahwa ini bukan tentang masalah-masalah ini, jadi Su Xiao tidak mengganggu minat Kim Yao Chun. Biarkan Kim Yao Chun terus merasa bahagia. Inilah yang paling ingin dilindungi Su Xiao. Oleh karena itu, Su Xiao memperhatikan Kim Yao Chun dengan penuh minat, merencanakan apa yang akan dilakukannya setelah pulang, dan tidak terlalu ikut campur. Kemudian, setelah Su Xiao mengantar Kim Yao Chun pulang, Su Xiao cukup sering tinggal di rumah. Su Xiao masih bangun sangat pagi setiap hari, lalu pergi ke kampus untuk menyelesaikan beberapa urusan. Kemudian menjelang siang, Su Xiao pulang untuk makan siang. Saat Kim Yao Chun tidur siang, Su Xiao pergi ke kampus dengan perlahan. Jika tidak ada masalah di kampus, Su Xiao akan langsung kembali ke tempat asalnya dan tidak akan terlalu lama berada di kampus. Bahkan jika terjadi sesuatu di kampus, Su Xiao akan pulang untuk makan malam, lalu tinggal di rumah bersama Kim Yao Chun. Biasanya, sebagian besar pekerjaan Su Xiao ditangani melalui telepon dan email. Bahkan dokumen yang perlu ditandatangani Su Xiao akan diselesaikan setiap hari saat ia pergi ke kampus. Jadi, pada periode waktu ini, Su Xiao tampak sangat santai. Awalnya, mereka sedikit terkejut dengan perubahan Su Xiao, tetapi setelah beberapa hari, mereka tidak mempermasalahkannya lagi. Pada hari itu, setelah selesai makan malam, ketika Su Xiao hendak berjalan-jalan dengan Kim Yao Chun, dia menerima telepon dari Hu Datong. Saat itu, Su Xiao sudah siap untuk pergi bersama Kim Yao Chun. Tetapi ketika Su Xiao melihat telepon dari Hu Datong, dia hanya menatap Kim Yao Chun dengan senyum getir. Su Xiao juga tahu bahwa pasti ada sesuatu yang sangat penting yang membuat Hu Datong meneleponnya saat itu. Karena itu, Su Xiao harus mengorbankan waktu untuk menemani Kim Yao Chun demi menelepon Hu Datong. Ketika Kim Yao Chun mendengar bel pintu Su Xiao berbunyi, dia mungkin mengerti rencana Su Xiao. Meskipun Su Xiao telah tinggal di rumah akhir-akhir ini, masih banyak hal yang perlu ditangani oleh Su Xiao, dan Su Xiao akan membawa beberapa dokumen ke rumahnya dari waktu ke waktu untuk mengurusnya. Meskipun tidak banyak, dokumen-dokumen itu membutuhkan banyak waktu Su Xiao untuk mengurusnya. Dalam proses inilah Kim Yao Chun memahami dengan jelas apa yang perlu ditangani Su Xiao setiap hari. Ini karena Su Xiao telah menyederhanakan pekerjaannya, dan ada begitu banyak hal yang perlu ditangani Su Xiao. Bisa dibayangkan betapa banyak hal yang perlu ditangani Su Xiao setiap hari. Oleh karena itu, Kim Yao Chun juga secara bertahap memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pekerjaan Su Xiao, dan tidak akan lagi memiliki gagasan tentang Su Xiao yang pergi keluar lebih awal dan pulang larut malam seperti sebelumnya. Jika Su Xiao tidak diizinkan bekerja di siang hari, dia hanya bisa bekerja lembur di malam hari. Setelah beberapa kali melihat kerja lembur Su Xiao, Kim Yao Chun menyetujui pekerjaan Su Xiao di rumah. Bagaimanapun, selama Su Xiao masih di depannya, Kim Yao Chun pada dasarnya sangat puas. Oleh karena itu, Kim Yao Chun pada dasarnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan Su Xiao. Kau saja yang ambil. Kim Yao Chun menatap Su Xiaoyi dan berkata tanpa peduli. Kemudian, Kim Yao Chun menyapa orang lain dan pergi. Melihat sikap Su Xiao, dia tidak akan bisa segera mengakhiri panggilan telepon. Oleh karena itu, Kim Yao Chun tidak pernah berpikir untuk pergi keluar setelah panggilan telepon Su Xiao. Jadi Kim Yao Chun pergi keluar bersama orang lain. Untuk tujuan panggilan yang sangat singkat, Su Xiao juga memiliki ide umum di benaknya, yang tidak lain adalah penjualan obat gen. Sebelumnya, dengan bantuan Su Xiao, laboratorium segera mengembangkan generasi pertama obat gen, lagi pula, bahkan tanpa Su Xiao, apoteker lain di perguruan tinggi memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi setelah penelitian obat tersebut, Su Xiao menemukan bahwa tugas sistem belum selesai, yang membuat Su Xiao sedikit bingung. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa obat itu harus digunakan pada orang biasa, yang membuat Su Xiao harus menyuruh Huda dan Dong Yaoyou untuk menjual obat tersebut. Di Tiongkok, mudah bagi Su Xiao untuk menjual obat. Tetapi di luar negeri, itu tidak mudah. Lagi pula, kekuatan Su Xiao belum mencakup area tersebut. Jadi pada akhirnya, Universitas Tiger memilih praktisi dari beberapa negara barat untuk bekerja sama dan menjual obat-obatan ini. Ketika Su Xiao melihat Kim Yao Chun telah pergi, dia menjawab telepon Tiger dengan sedikit berpikir. Seperti yang Su Xiao duga,
Huda menelepon karena masalah penjualan. Bos Su Xiao, apakah Anda sedang sibuk sekarang? Tiger mendengar tawa Su Xiao yang lama dan tidak mengangkat telepon. Mau tak mau, saya merasa sedikit ragu saat ditanya. Aku sedang tidak sibuk sekarang. Ayo, ada apa? Su Xiao merasa sedikit tidak nyaman karena tidak bisa pergi jalan-jalan dengan Kim Yao Chun, jadi dia tidak merasa nyaman saat menelepon Tiger Datong. Tiger Datong mendengar suara Su Xiao yang sedikit kaku, dan mungkin juga menebak bahwa dia pasti mengganggu Su Xiao, tetapi Tiger Datong agak tidak mengerti, mengganggu Su Xiao hal apa, lagi pula, Kim Yao Chun sekarang dalam keadaan terluka, tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun Tiger Datong agak tidak mengerti, tetapi dia juga tahu bahwa suasana hati Su Xiao sekarang pasti tidak begitu baik. Oleh karena itu, Tiger Datong juga tidak mengatakan omong kosong, langsung mengatakan tujuan panggilannya. Bos, syarat Rosie telah diajukan, tetapi ada beberapa kesulitan, dan Anda perlu mengambil keputusan. Tiger Datong mengatakan tujuannya, lalu menunggu reaksi Su Xiao. Syarat apa? Su Xiao mendengar nada suara Tiger Datong sedikit malu. Bab 697. Saya juga merasa ragu, apakah ada masalah dengan syarat yang diajukan Rosie? Jika tidak, mengapa Tiger Big meminta pendapatnya sendiri? Anda tahu, ketika Su Xiaolue menyerahkan masalah ini kepada Huda di awal, dia memberikan sebagian besar hak kepada Huda. Secara logis, Huda seharusnya tidak mengalami kesulitan. Dapatkah kita mengatakan bahwa syarat Rosie sangat sulit diterima? Tiger Big mendengar kata-kata Su Xiaolue dengan sedikit kebingungan, mau tak mau sedikit ragu-ragu, dan kemudian Tiger Big akhirnya mengatakan syarat yang diajukan Luoxi. Luoxi menginginkan hak retail reagen genetika di Amerika Serikat. Huda menyampaikan syarat Rosie dengan sangat sederhana. Ketika dia dan Dong Yuanyo mendengar syarat Rosie, mereka juga merasa sangat senang. Awalnya, Rosie bahkan menginginkan pasar AS dan Eropa secara besar-besaran. Di bawah negosiasi terus-menerus antara Dong Yuanyo dan Huda, syarat Luoxi telah berubah menjadi Amerika Serikat, tetapi syarat ini masih tidak dapat diterima oleh Huda. Hak jual eceran reagen genetika. Semuanya. Su Xiao bertanya lagi setelah mendengar perkataan Huda. Ya, mereka menginginkan hak jual eceran seluruh reagen genetika. Mendengar pertanyaan retoris Su Xiao, kulit kepalanya sedikit merinding, tetapi Su Xiao tetap harus menguatkan diri untuk melanjutkan perkataannya. Saat menjawab pertanyaan Dao Su, Huda terus mengutuk Luoxi, pengusaha yang tidak bermoral, karena mengajukan syarat yang tidak dapat diterima tersebut. Apakah mereka akan bunuh diri? Huda berpikir dalam hati, tetapi karena kekeras kepalaan Luoxi, Huda tidak dapat menahan rasa takut. Karena itu, Huda harus meminta bantuan Su Xiao, jadi ketika dia meminta bantuan Su Xiao, Huda merasa malu. Setelah mendengar perkataan Huda, Su Xiao tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam-dalam. Meskipun kondisi Luoxi tampaknya mengalami beberapa kerugian sekarang, dari perspektif jangka panjang, Luoxi pasti tidak akan mengalami kerugian apapun. Lagi pula, baik Su Xiao, Huda, maupun Dong Yuanyo, mereka semua sangat yakin bahwa Su Xiao pasti akan mengembangkan ramuan gen dengan fungsi penguatan yang lebih sempurna. Oleh karena itu, jika kita menghitungnya seperti ini, maka Roxy memiliki keuntungan besar. Jadi, ini juga situasi yang sulit bagi Su Xiao dan Dong Yuanyo, karena Su Xiao membutuhkan hal itu. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata kepada Huda, apakah Roxy bersikeras untuk mendapatkan semua reagen genetik? Su Xiao pun bertanya lagi. Ya, Profesor Roxy sangat gigih dalam hal ini. Dia harus memiliki semua reagen genetik. Bahkan dia mengatakan bahwa jika kita tidak menganggapnya hemat biaya, mereka masih bisa membayar sejumlah besar biaya agen penjualan setelah reagen genetik terbaru keluar. Setelah bertanya, Su Xiao tersenyum lagi, senyumnya sedikit masam menanggapi ucapan Luoxi. Jadi, setelah mendengar penegasan Su Xiao lagi, Su Xiao berpikir sejenak. Kemudian Su Xiao melanjutkan perkataannya kepada Su Xiao. Bukan tidak mungkin bagi Roxy. Tapi syarat Roxy harus diubah. Apa yang dia inginkan adalah hak untuk menjual reagen genetik. Bagaimanapun, kita harus menjualnya ke luar negeri. Bahkan jika kita memberikannya dari Amerika Serikat, itu bukan tidak mungkin. Tapi sekarang dia hanya memiliki hak untuk menjual generasi pertama obat gen, adapun hak penjualan selanjutnya, Roxy hanya memiliki prioritas dan tidak memiliki hak langsung untuk membelinya. Kemudian, Su Xiao memberitahu Huda apa yang dipikirkannya. Kemudian, Su Xiao memberi Huda waktu untuk menanggapi dan menunggu balasannya. Apa selanjutnya yang menjadi prioritas? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, Su Xiao, metode ini sepenuhnya layak. Bagaimanapun, Roxy hanya membutuhkan hak untuk menjual seluruh rangkaian ramuan gen, dan mereka tidak bisa memberikannya. Dalam kasus ini, aku tidak tahu apakah Roxy dan Dong Yaoyou bisa setuju. Ya, benar. Su Xiao memberi jawaban positif kepada Tiger Big.
Baiklah, aku akan membicarakannya dengan kakak Dong. Setelah mendengar jawaban Su Xiao, Huda tampak sangat gembira dan berkata kepada Su Xiao. Su Xiao, aku akan menutup telepon. Tunggu saja kabar baikku. Jadi, Tiger Big tampak terburu-buru untuk mengatakan sesuatu kepada Su Xiao, lalu dengan cepat menutup telepon, dan tidak menunggu jawaban Su Xiao. Ketika Su Xiao mendengar bunyi bip dari ujung telepon, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian Su Xiao menghela napas sedikit dan meletakkan ponselnya. Lalu, Su Xiao keluar, mengikuti rute biasa Kim Yao Chun, dan terus menemani Kim Yao Chun dalam olahraga hari ini. Dan Tiger Big di sana tidak melihat Su Xiao dengan santai. Tiger Big menutup telepon Su Xiao, lalu bergegas ke kamar Dong Yao You. Kemudian, Tiger Big, yang merupakan asistennya, turun ke ruangan yang terhubung dengan ruang rapat kecil. Saat itu, suasana di ruang konferensi agak tegang. Tiger ingin tahu bahwa mereka kembali dalam masalah, dan percakapan di antara mereka pasti sangat buruk. Ketika melihat Tiger masuk, manajemen puncak grup Su merasa lega. Meskipun kedatangan Tiger Big tidak dapat mengubah apapun, Dong Yuanyo tidak akan terlalu tidak sopan di depan Tiger Big, artinya, dia tidak akan menyerang mereka lagi. Akibatnya, orang-orang di ruangan ini, selain Dong Yuanyo, merasa lega. Dan Tiger Big tidak peduli dengan pendapat orang-orang ini, langsung menghampiri Dong Yuanyo di depannya. Su Xiao akan mengulangi kata-katanya. Kakek Dong, saya baru saja menelepon bos dan menanyakan hal itu kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia bisa menyetujui persyaratan Rossi. Ketika Dong Yuanyo mendengar kata-kata Huda, wajahnya sedikit muram, tetapi dia terus mendengarkan Huda. Begini, bos bilang, kita hanya bisa memberi Roxy hak untuk menjual ramuan gen generasi pertama mereka. Untuk reagen genetik lainnya, kita bisa memberi mereka prioritas, tetapi itu bukan hak langsung terakhir untuk menjualnya. Tiger dengan sangat sederhana mengulangi kata-kata Su Xiao lagi, lalu duduk dan menuangkan seteguk air. Dia datang begitu terburu-buru sehingga dia bahkan tidak sempat minum seteguk air pun. Prioritas. Setelah mendengar penjelasan Huda, Dong Yuanyo mau tak mau mengulanginya. Pada saat yang sama, Dong Yuanyo juga memikirkan kelayakan rencana ini dalam hatinya, dan Dong Yuanyo juga menemukan bahwa rencana yang disebutkan oleh Huda memang sangat layak, dan negosiasi dengan Luosi seharusnya berjalan lancar. Setelah mendengar kata-kata Huda, para pejabat tingkat tinggi lainnya mau tak mau memikirkan kelayakan rencana ini. Pada saat yang sama, mereka tak bisa menahan rasa penasaran dan kagum terhadap sosok bos yang disebut Huda. Tampaknya pihak lain juga berbakat. Berdasarkan ini, kita akan bernegosiasi sekali lagi. Dong Yuanyo bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Setelah memastikan kelayakan rencana ini, dia langsung memberi perintah. Untuk skema ini, Dong Yuanyo tentu saja tidak keberatan. Meskipun memiliki pengaruh pada penjualan di belakangnya, pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, mereka tidak hanya bisa menjual di Tiongkok. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka pasar internasional. Awalnya, Dong Yuanyo hanya ingin mewujudkan keinginan Su Xiao dan mendapatkan apa yang Su Xiao pikirkan. Tetapi tampaknya ada keuntungan lain dalam perjalanan ini. Dong Yuanyo berpikir bahwa Su Xiao pasti yang merancang rencana ini. Dia merasa aneh dan tak bisa dijelaskan. Awalnya, Dong Yuanyo ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai dan memikirkan bagaimana dia akan bergaul dengan Su Xiao di masa depan. Namun yang tidak ia duga adalah ia berada di ujung lain bola dan tetap tidak bisa lepas dari kutukan Su Xiao. Dong Yuanyo teringat urusan Su Xiao di kota X, dan hatinya sedikit getir. Tetapi setelah bertahun-tahun menjabat sebagai presiden, ia mampu mengendalikan ekspresinya dengan bebas. Oleh karena itu, ketika Dong Yuanyo pergi, ia sangat tenang, tetapi punggungnya sedikit tertutup. Namun, keanehan Dong Yuanyo, naluri harimau juga melihatnya dengan jelas. Pejabat tingkat tinggi lainnya sedang mendiskusikan cara bernegosiasi dengan Rossi, tetapi tentu saja mereka tidak memperhatikan keanehan Dong Yuanyo, dan Huda tidak terlalu tertarik pada negosiasi ini. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak, harimau tetap mengikuti langkah Dong Yuanyo dan keluar. Di bawah negosiasi antara Dong Yuanyo dan Huda, hak penjualan obat genetika dialihkan dengan lancar, yang juga membuat banyak kelompok dan keluarga asing memperhatikan kebangkitan mendadak kelompok Su. Tetapi mereka hanya bisa menyaksikan kebangkitan Su, dan tidak ada jalan keluar. Setelah penjualan obat genetika mencapai 100 juta botol, Su Xiao juga melihat bahwa tugasnya akhirnya selesai, yang membuat Su Xiao merasa lega. Jika jumlahnya terlalu besar, Su Xiao harus mempertimbangkan cara lain untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, tugas ini membutuhkan banyak waktu. Setelah tugas selesai, Su Xiao langsung membuka sistem dan langsung menerima tugas. Tetapi sebelum memilih tugas baru, dia melihat pesan yang dikirim kepadanya oleh Dan Zun. Ini membuat Su Xiao menghentikan tangannya dan membuka pesan Dan Zun. Su Xiao, apakah kamu sedang luang akhir-akhir ini?
Aku ingin meminta bantuanmu, dan Zun langsung berkata kepada Su Xiao. Mari kita bicarakan. Apa yang mungkin mengganggu Tuan Dan? Melihat informasi dari Dan Zun, Su Xiao juga merasa ragu. Bab 698. Nah, ada bahan obat yang disebut laterit Elia. Apakah Anda memilikinya di sana? Setelah mendapat saran dari Su Xiao, Dan Zun langsung menyampaikan permintaannya. Saya akan memeriksanya. Su Xiao tidak menolak. Dia langsung bertanya melalui Xiao dan menemukan bahwa Elia di Amerika Serikat sebenarnya memiliki jenis tanah liat merah seperti itu. Dia segera mengirim fotonya ke pihak lain dan bertanya, apakah ini jenis tanah liat merah yang sama? Itu dia, Sue. Kamu punya banyak lahan dan sumber daya. Bisakah kamu menjual sebagian kepadaku? Dan Zun dengan antusias berkata kepada Su Xiao. Ya, tapi saya tidak memilikinya saat ini, jadi butuh 2 atau 3 hari untuk mendapatkannya. Su Xiao tidak menolak permintaan Dan Zun. Lagi pula, Dan Zun telah banyak membantunya. Su Xiao tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tidak masalah. Kamu bisa memberikannya kepadaku kapanpun kamu punya waktu luang. Dan Zun langsung setuju tanpa ragu dan bertanya pada Su sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apakah ada makanan enak di sana? Aku sudah lama tidak makan. Rasanya mulutku hambar. Aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tentu saja, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Mendengar kabar dari Dan Zun, Su Xiao berkata dengan gembira. Jelas, pengakuan Dan Zun terhadap makanan membuat Su Xiao bangga dan bangga. Segera, Su Xiao mengirimkan sejumlah makanan lezat kepada Dan Zun. Lalu, Su Xiao membuka panel sistem dan merencanakan untuk mengambil tugas baru untuk siapa. Lepaskan misi, pergi ke Elijah di Amerika Serikat, dan ambil tanah merah untuk Dan Zun sendiri. Hadiah misinya adalah 10 juta poin pengetahuan. Melihat tugas ini, Su Xiao tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya pernah membicarakannya dengan Dan Zun, yang membuatnya merasa tak berdaya. Tapi ini hanya tugas pengetahuan gratis, Su Xiao tentu saja tidak akan menolak, tanpa ragu akan mengambil tugas tersebut. Setelah mengambil tugas itu, berarti Su Xiao akan pergi ke Amerika Serikat. Segera, Su Xiao, Huda, Kim Yao Chun, dan yang lainnya telah diberitahu. Tak lama setelah mengetahui bahwa Su Xiao akan pergi ke Amerika Serikat, Huda memberikan surat undangan kepada Su Xiao. Itu adalah surat undangan tentang pertemuan para praktisi di Amerika Serikat. Awalnya, sangat sulit bagi para biksu Tiongkok untuk masuk, tetapi pengobatan gen sebelumnya membuat kelompok Su memiliki kekuatan untuk masuk. Bahkan Rossi, mitra Amerika Serikat, mengatur perjodohan. Setelah mengetahui bahwa Su Xiao akan pergi ke AS, Huda segera meminta Su Xiao untuk pergi ke AS dan ikut serta dalam pesta para biksu yang tertera dalam surat undangan. Setelah mempertimbangkannya, Su Xiao tidak mengirimkan undangan tersebut. Sebaliknya, Kim Yao Chun setuju. Setelah mengetahui bahwa Su Xiao akan pergi, Kim Yao Chun juga merasa cukup enggan untuk melepaskan Su Xiao. Namun, situasinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk terus berpacaran dengan Su Xiao. Dia hanya bisa tinggal di kampus. Setelah kembali ke rumah, Su Xiao menikmati kehidupan bersama Kim Yao Chun. Kemudian, keesokan harinya, Su Xiao bergegas ke bandara pagi-pagi sekali. Ini karena undangan pesta untuk Su Xiao dikirim oleh organisasi praktisi internasional. Umumnya, undangan semacam ini hanya mengundang 1 orang untuk hadir. Kecuali jika dia tidak ingin hadir, dia akan setuju untuk mengundang orang lain. Dan Su Xiao tidak pergi dengan siapapun kali ini, jadi dia pergi sendirian. Pesta itu diadakan pada hari kedua perjalanan Su Xiao ke Amerika Serikat. Su Xiao baru bisa pergi ke Elia untuk mengambil tanah liat merah setelah menghadiri pertemuan tersebut. Setelah berita tentang kemana Su Xiao akan pergi tersebar, Dong Yuanyo memperhatikan dengan saksama rencana perjalanan Su Xiao. Pada saat yang sama, dia meminta Su Xiao untuk memperhatikan ramuan dan harta karun di aula pertemuan. Karena hanya ada beberapa jenis obat yang dimiliki oleh grup Su, dan yang lainnya adalah obat-obatan dari perusahaan farmasi asli, Dong Yuanyo sangat memperhatikan obat-obatan baru ini, terutama yang dapat dipasarkan secara internasional, yang harus sangat penting dan tepat. Kekhawatiran Dong Yuanyo tentang obat-obatan ini sangat besar, dan Su Xiao diundang secara khusus untuk datang, jadi, Dong Yuanyo juga sangat senang dan gembira atas undangan Su Xiao. Jadi, ketika Su Xiao baru saja tiba di bandara, dia menerima telepon dari Dong Yuanyo lagi. Halo, ini aku, Sue. Setelah menerima telepon dari Dong Yuanyo, Su Xiao tidak ingin mengangkatnya. Sue, apakah kamu di bandara sekarang? Mendengar suara Su Xiao yang berisik, Dong Yuanyo bertanya dengan sedikit ragu. Dong Yuanyo masih sangat memperhatikan perjalanan Su Xiao. Jika tidak, Dong Yuanyo tidak akan sengaja menelepon untuk menanyakan hal itu. Selain itu, Dong Yuanyo umumnya sangat peduli dengan urusan Su Xiao,
dan pentingnya Su Xiao bagi grup Su tidak bisa diabaikan, jadi, Dong Yuanyou juga menemukan alasan untuk menanyakan kabar Su Xiao. Ya, baru saja sampai. Ketika Su Xiao mendengar bahwa itu adalah panggilan telepon dari Dong Yuanyou, dia tidak banyak berubah. Sebaliknya, dia menjawabnya dengan sangat normal, dan tidak menunjukkan keanehan atau ketidakpuasan apapun. Selain itu, Su Xiao tentu saja tahu tentang hubungan Dong Yuanyou, jadi dia tidak akan mengabaikannya dengan sengaja. Baiklah, apakah kamu sudah sarapan? Kata-kata Su Xiao tidak membuat Dong Yuanyou merasa malu. Karena itu, Dong Yuanyou mengatakan bahwa Su Xiao tidak keberatan dengan panggilan teleponnya. Karena itu, Dong Yuanyou dengan alami dan harmonis berbicara dengan Su Xiao di telepon. Di rumah, Su Xiao masih berkata dingin, bukan karena hubungan tersirat dalam nada suara Dong Yuanyou, tetapi karena terlalu banyak perubahan atau perasaan. Bagus. Kamu akan segera naik pesawat. Apakah kamu sudah siap? Mendengar kata-kata Su Xiao yang acuh tak acuh, Dong Yaer merasa sedikit sakit hati. Tapi Dong Yaer tetap tidak bermaksud menyerah. Dia masih terikat dengan Su Xiao di sini dan tidak akan pernah menyerah. Semuanya sudah siap. Langkah Su Xiao tidak berhenti sama sekali, dan dia masih bergerak menuju tujuannya dengan sangat cepat, seolah-olah dia tidak diganggu oleh Dong Yuanyou. Terlebih lagi, jawaban Su Xiao kepada Dong Yuanyou terkesan asal-asalan. Baru setelah Su Xiao naik pesawat, telepon Dong Yuan dimatikan. Setelah mendengar telepon dimatikan, Su Xiao merasa sedikit lelah dan lega, lalu dengan sedikit enggan melonggarkan manset bajunya, dan kemudian menghela napas pelan ke arah tempat yang tidak diketahui di depannya. Setelah Su Xiao duduk, seorang pria parubaya di sebelahnya selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Su Xiao. Setelah Su Xiao mematikan telepon, dia ragu-ragu untuk mendekati Su Xiao, lalu berbicara kepada Su Xiao dengan santai. Adik kecil, kau sedang berbicara dengan istrimu. Para wanita di keluarga ini memang seperti itu. Mereka selalu merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa jika kita meninggalkan mereka, kita tidak berarti apa-apa. Kita harus mengurus semuanya. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa memiliki semangat yang begitu baik. Pria parubaya itu mengeluh kepada Su Xiao dan mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menebak dari apa yang baru saja dikatakan Su Xiao. Su Xiao pasti sedang berbicara dengan istrinya di rumah, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan Su Xiao. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Su Xiao tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, lalu melirik ke arahnya seperti memberi peringatan, dan kemudian berkata kepadanya dengan suara dingin. Dia hanya temanku. Tolong jangan bicara omong kosong. Su Xiao berkata, lalu matanya menatap tajam ke arah orang lain, tahu bahwa orang lain benar-benar tidak tahan dengan tatapan Su Xiaopo. Setelah mengalihkan pandangannya, Su Xiao hanya sedikit acuh tak acuh sambil bersandar di kursi. Pria parubaya itu, setelah mendengar peringatan Su Xiao, merasa tidak puas. Namun, karena terpaksa oleh pengaruh Su Xiao, ia dengan enggan mengalihkan pandangannya. Setelah melihat Su Xiao tidak memperhatikannya, ia bergumam beberapa kata dengan nada meremehkan. Entah teman macam apa dia. Dunia semakin kacau. Setelah itu, terdengar desahan iba. Namun, setelah mendengar kata-kata orang itu, Su Xiao dengan tidak sabar saling memandang. Melihat penampilan kedua orang yang tampak seperti penjahat itu, Su Xiao hanya sedikit mengerutkan kening, tetapi Su Xiao tetap tidak melanjutkan perkataannya. Setelah kejadian itu, Su Xiao tidak sanggup melakukan apapun di pesawat. Sebaliknya, dia berbaring dan berencana untuk tidur agar semangatnya pulih. Semalam, Su Xiao menemani Kim Yao Chun, yang mengalami gangguan mental, sepanjang malam. Dia tahu bahwa dia akan sedikit beristirahat di pagi hari. Karena itu, semangat Su Xiao tidak begitu baik. Jika tidak, dengan karakternya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi Su Xiao dapat memahami kegelisahan Kim Yao Chun, tetapi sekarang dia hanya ingin tidur nyenyak, dan tempat duduk di pesawat tidak terlalu nyaman, jadi dia telah menderita sepanjang perjalanan. Ketika pesawat mendarat, Su Xiao tidak dapat menahan napas lega. Akhirnya, dia tiba. Sekarang, dia seharusnya bisa beristirahat dengan baik. Kemudian, Su Xiao datang ke hotel tempat pesta diadakan dan disambut oleh Aya, asisten penyelenggara. Ini kamar Anda, Tuan Su. Anda bisa beristirahat sebentar dulu. Di malam hari, ada makan malam spesial untuk bersantai. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Aya adalah seorang warga Amerika keturunan Tionghoa. Ia dibesarkan di Amerika Serikat. Meskipun tinggal di Amerika Serikat, kemampuan berbahasa Mandarinnya sangat baik. Sepanjang perjalanan, ia berbicara dengan Su Xiao dalam bahasa Mandarin, dan di bawah wajah Su Xiao yang lelah, ia tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia mengantarnya ke hotel tempat ia menginap dalam diam. Dan Su Xiao sangat memperhatikan Aya. Bab 699. Dia tidak punya banyak semangat untuk berbicara dengan orang lain sekarang, dan keheningan Aya saat ini memberi Su Xiao waktu luang. Baiklah, Nona Aya,
terima kasih atas keramahan Anda. Su Xiaoqiang, dengan sisa semangat terakhirnya, terus bertukar salam dengan Airya. Elia juga cukup sibuk di industri jasa. Tentu saja, dia sangat mengenal keadaan Su Xiao saat ini. Akibatnya, Airya tidak lagi mengkhawatirkan Su Xiao. Setelah Su Xiao selesai berbicara, Airya pergi dengan bijak, memberi cukup waktu dan ruang bagi Su Xiao untuk beristirahat. Setelah Airya pergi, Su Xiao sangat lelah dan berbaring di tempat tidur. Meskipun spray di hotel tidak familiar bagi Su Xiao tidak peduli untuk pilih-pilih saat ini. Setelah penerbangan hampir 20 jam, Su Xiao hanya ingin berbaring, daripada membuang energinya untuk melakukan sesuatu. Karena itu, Su Xiao tentu saja tidak peduli dengan masalah lain. Bahkan ponsel pun, Su Xiao tidak menyalakannya, dalam keadaan tidur yang sangat lelah seperti itu. Ketika Su Xiao akhirnya bangun, sudah pukul 5 sore, dan Su Xiao terbangun karena lapar, karena Su Xiao tiba di hotel tepat pukul 9 pagi. Setelah makan sederhana, dia langsung menuju hotel. Jadi, bisa dibilang Su Xiao hanya makan satu kali hari itu, dan itu pun makanan yang sangat sederhana. Selain hari yang dihabiskannya di pesawat, Su Xiao tidak makan dan beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Oleh karena itu, setelah cukup tidur, Su Xiao hanya ingin makan enak, yang merupakan hal yang sangat penting bagi Su Xiao, sungguh luar biasa, jadi Su Xiao secara alami ingin menyesuaikan jam biologis dan kondisi fisiknya. Adapun makan malam yang dibicarakan Airya kepada Su Xiao langsung mengabaikannya. Karena Su Xiao ingin memastikan bahwa makanan di pesta makan malam itu pasti bukan seleranya. Kemungkinan besar itu adalah tempat untuk berbagi anggur. Oleh karena itu, Su Xiao tentu saja harus mengisi perutnya sebelum pergi. Jadi, Su Xiao makan malam secukupnya di kamar, lalu setelah sedikit berdandan, dia perlahan keluar untuk makan malam. Dan Su Xiao tidak mandi sebelum tidur, jadi dia menghabiskan terlalu banyak waktu kali ini. Untungnya, tidak ada yang peduli dengan waktu yang dihabiskan Su Xiao untuk tersenyum. Saat Su Xiao mencicipi makan malam yang tidak enak, dia juga tanpa sengaja mengeluh tentang seleranya sendiri. Su Xiao menyadari bahwa seleranya benar-benar dimanjakan oleh masakan Luo Chao. Dia sama sekali tidak terbiasa makan makanan barat. Terlebih lagi, Su Xiao jarang keluar untuk bersosialisasi. Tentu saja, jumlah kesempatan dia makan makanan barat sangat sedikit. Tapi sekarang dia tiba-tiba makan makanan barat, dan dia masih belum terbiasa. Tapi Su Xiao tidak mengeluh. Dia mengerutkan kening dan memakan semua makanan. Tepat saat Su Xiao sedang makan malam, Airya datang ke kamar Su Xiao. "Tuan Su." Airya menyapa dengan hangat dan ramah. Bagi Su Xiao, Airya tentu saja sangat ingin tahu, jadi sikap Airya terhadap Su Xiao lebih hangat. "Nona Airya." Ketika Su Xiao melihat Airya datang ke pintunya, dia memanggilnya dengan ketakutan. Bagi pria berambut hitam dan berkulit kuning itu, Su Xiao tidak bisa menganggapnya sebagai orang Amerika. Namun, selama masa perkenalannya dengan Airya sebelumnya, Su Xiao sangat menyadari bahwa Airya benar-benar orang Amerika, meskipun dia tidak memiliki rambut kuning dan kulit putih seperti orang Amerika. Petik 2. Tapi dia jelas memiliki kepribadian yang sangat ceria dan murah hati. Bahkan Su Xiao, seorang pria yang agak introvert, harus mengakui bahwa Airya memiliki kepribadian yang sangat sempurna. Dengan sosoknya yang mungil dan menawan, fitur wajahnya yang tidak terlalu halus tetapi benar-benar cantik, dan kepribadiannya yang ceria, harus diakui bahwa di antara orang Amerika yang besar ini, Airya jelas memiliki temperamen yang sangat istimewa. Petik 2. Namun di mata Su Xiao, yang asli Tionghoa, temperamen Airya sangat biasa saja, karena ia tidak bisa menghargai kecantikan Airya, karena setiap kali melihat Airya, Su Xiao selalu merasa merinding. Tapi Su Xiao tidak terlalu tidak sopan kepada Airya, hanya saja ia bersikap dingin. Sifat baik hati Airya tidak bermaksud untuk menjauhkan Su Xiao. Sikapnya terhadap Su Xiao masih sangat hangat dan ramah, yang membuat orang merasa tidak tahan. "Tuan Su, saya akan menjadi teman kencan Anda malam ini." Setelah Su Xiao membuka pintu, Airya yang mengenakan gaun malam yang indah berkata kepada Su Xiao dengan santai. Kemudian ia tidak bereaksi terhadap wajah dingin Su Xiao. "Maaf, Nona Airya, saya tidak mau." Su Xiao menolak. Sebelum ia selesai berbicara, Airya berkata kepada Su Xiao dengan tergesa-gesa. "Tuan Su, tidak apa-apa. Saya akan menjadi pacar Anda." Elia menyapa sosok yang tidak jauh darinya, lalu berkata kepada Su Xiao sambil tersenyum dan sedikit meminta maaf. "Baiklah, Tuan Su, saya pergi duluan." Elia tidak menunggu Su Xiao setuju, jadi dia buru-buru mengambil gaunnya dan bergegas menghampirinya. Su Xiao terdiam melihat kepergian Airya, tetapi melihat kepergian Airya, Su Xiao tidak bisa menahan napas lega. Antusiasme Airya sungguh tak tertahankan bagi Su Xiao. Karena itu, Su Xiao sangat puas dengan situasi saat ini. Kemudian, Su Xiao kembali ke kamarnya dan melanjutkan makan malamnya.
Dilihat dari situasi saat ini, Su Xiao kemungkinan besar tidak akan bisa menghindari makan malam ini. Karena itu, Su Xiao berencana untuk makan lebih banyak jika memungkinkan. Jika tidak bisa, minum saat perut kosong tidak baik untuk kesehatannya. Setelah Su Xiao mengenakan pakaiannya setelah makan malam, Aiya kembali. Apakah Anda sudah siap, Tuan Su? Sudah waktunya kita pergi ke aula. Suara Aiya yang mendesak terdengar dari luar pintu, membuat Su Xiao sedikit mengerutkan kening. Namun Su Xiao tetap tidak berkata apa-apa. Dia berjalan ke pintu dengan tenang dan berkata kepada Aiya, "Ayo, Nona Aiya." Setelah Su Xiao menyelesaikan kalimat ini, dia menutup pintu dan berjalan maju. Setelah berjalan beberapa langkah, Su Xiao menyadari bahwa Aiya tidak mengikutinya. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang dengan sedikit aneh dan mendapati Aiya menatapnya dengan aneh. Setelah melihatnya berbalik, ekspresi wajah Aiya semakin aneh. Matanya sedikit kabur, pipinya sedikit merah, tangannya mengepal di dada, bibirnya yang dipoles sedikit terbuka. Ketika Su Xiao berbalik, mata Aiya tanpa sadar menatap Su Xiao. Aiya tanpa sadar menatap Su Xiao. Setelah menelan ludahnya dengan hati-hati, dia berkata kepada Su Xiao, "Tuan Su, sungguh menawan Anda duduk seperti ini dulu." Mata Aiya tertuju erat pada Su Xiao, dan kemudian Aiya merasa sangat tersentuh dan seksi melihat ekspresi cemberut Su Xiao, seolah-olah Su Xiao adalah seorang pangeran yang tiba-tiba muncul, bahkan pakaian biasa pun tidak dapat menutupi pesona Su Xiao, sehingga Aiya tak bisa menahan diri untuk tertarik pada Su Xiao. "Nona Aiya, sudah waktunya kita pergi ke aula." Su Xiao mengerutkan kening melihat penampilan Aiya yang mabuk, dan memiliki firasat buruk di hatinya. Awalnya, Su Xiao mengira Aiya adalah orang yang sangat bijaksana, tetapi melihat Aiya seperti ini sekarang, Su Xiao memiliki firasat buruk di hatinya. "Baiklah, Tuan Su, ayo pergi." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Aiya menghentikan tindakannya, lalu berjalan ke sisi Su Xiao dengan langkah kecil. Kemudian dia memberi Su Xiao senyum yang menurutnya paling manis. Lalu, sudut mulutnya sedikit melengkung dan matanya menatap Su Xiao dengan samar. "Pergi." Su Xiao sedikit gemetar karena tindakan Aiya, lalu berjalan ke depan tanpa memperhatikan tindakan dan ekspresi Aiya. Dia khawatir jika dia bergaul dengan Aiya dalam waktu lama, Aiya akan mudah berpikir bahwa dia tidak ingin pergi. Jadi, Su Xiao berencana untuk memanfaatkan keberaniannya sekarang, mencoba mempercepat langkahnya. Tapi Aiya tidak mengerti maksud Su Xiao. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan langkah cepat Su Xiao, Aiya tetap mengerutkan bibir dan mengikuti Su Xiao dari dekat. Setelah berjalan di sisi Su Xiao, mereka telah sampai di pintu aula. Saat ini, Su Xiao telah menenangkan rasa malu di hatinya, lalu berkata dengan tenang kepada Aiya, "Ayo masuk." Setelah mendengar senyum Su, wajah Aiya kembali memerah. Kemudian, dia berjanji dengan lembut, "Baiklah." Lalu, Aiya memegang lengan kanan Su Xiao dengan sangat tegas, lalu terus menunjukkan ekspresi genit padanya. Ketika Su Xiao melihat gadis yang sangat murah hati dan ceria ini, gadis itu bahkan menunjukkan ekspresi seperti itu padanya, yang membuatnya merasa merinding. Tapi sekarang dia berada di depan pintu aula, banyak orang telah melihat sosoknya, dan Su Xiao juga memikul tugas ganda Xiao Zhan dan Dong Yuanyou. Tentu saja, dia tidak bisa berada di sini saat ini. Jadi, meskipun Su Xiao enggan, dia harus memaksakan diri untuk masuk. Bab 700. Setelah Su Xiao dan Aiya masuk, mereka dengan mudah berbaur. Di bawah kepemimpinan Aiya, sang putri dansa, Su Xiao tentu saja tidak mengalami kesulitan. Su Xiao ikut bergabung. Su Xiao sedang membicarakan topik-topik terkait dengan penyelenggara konferensi, Rossi. Rossi adalah presiden organisasi praktisi internasional, dan dapat dianggap sebagai pemimpin tertinggi organisasi ini. Di bawah sambutan hangat Rossi, Su Xiao tentu saja memiliki percakapan yang sangat menyenangkan. "Bagaimana pendapatmu tentang Nona Aiya, Sue?" Profesor Rossi menyapa Su Xiao dengan hangat, lalu mengatakan sesuatu kepada Su Xiao. Sebagai seorang putri dansa, Aiya tentu saja sangat menikmati pesta makan malam ini. Meskipun Su Xiao menolak ajakan dansa Aiya tetap tidak menyerah pada kesenangan berdansa. Sejak awal, Aiya telah bergoyang di lantai dansa, dan Aiya telah berganti banyak pasangan. Tepat setelah setiap dansa, Aiya akan datang ke sisi Su Xiao untuk mengajak berdansa, sampai Su Xiao menolak, Aiya akan merasa sedih mencari pasangan berikutnya. Dan Amerika Serikat memiliki lingkungan yang sangat ceria, bukan hanya pria yang bisa mengajak wanita, jika seorang wanita menyukai seseorang, maka dia juga bisa mengajak orang lain untuk berdansa bersama. Terutama tarian komunikasi semacam ini, membuat orang-orang semakin bersemangat. Di bawah ajakan Aiya yang tak henti-hentinya, Su Xiao, meskipun dia tidak bergerak, hanya duduk di tempat yang tidak mencolok dalam diam, mau tak mau membuat orang memperhatikan Su Xiao. Karena itu, Luoxi menggoda Su Xiao seperti ini. "Rossi, kau bercanda. Aku dan Elia hanya berteman." Su Xiao tidak peduli dengan candaan Rossi.
Dia berkata dengan santai kepada Roshi. Ekspresi wajah Su tidak menunjukkan masalah karena hal ini, seolah-olah apa yang dikatakan Su adalah idenya yang paling nyata. Setelah mendengar kata-kata Su, beberapa orang yang menguping lainnya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi gembira mereka. Kemudian mereka berjalan menghampiri Airya dan mulai mengajak satu sama lain berdansa. Yang lain, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, tidak bisa menahan diri untuk melirik Su Xiao dengan sinis. Yah, sayang sekali. Setelah mendengar Su Xiao berkata demikian, Luosi tak kuasa menahan kesedihannya, senyum di matanya pun tak bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Kemudian, Roshi berkata kepada Sue sambil tersenyum, "Tuan Su, apakah Anda ingin menikmati hal-hal paling unik di sini?" "Oh, aku penasaran apa yang akan diperkenalkan Profesor kepadaku." Setelah mendengar perkataan Luoxi, Su Xiao berpura-pura sangat tertarik. Namun, hati Su Xiao tak bisa menahan rasa waspada. Mengetahui bahwa Luoxi dapat mencapai posisi ini di usia kurang dari 40 tahun, dia jelas bukan orang biasa. Selain itu, sebelum berbicara dengan Roxy, Su Xiao dapat memahami kemampuan Roxy dengan jelas. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, Roxy memiliki kemiripan yang luar biasa dengan Su Xiao dalam beberapa hal. Ini bukan hanya kemiripan sudut pandang, tetapi juga fakta bahwa Roxy telah sepenuhnya memahaminya. Hal ini juga membuat Su Xiao merasa sedikit gugup. Terlebih lagi, bakat Roxy sangat luar biasa, dan dia pasti seorang jenius. Perasaan Su Xiao adalah bahwa Roxy benar-benar orang gila. Anda harus tahu bahwa tidak ada perbedaan besar antara jenius dan orang gila. Karena itu, Su Xiao merasa sedikit cemas dan khawatir tentang Roxy. Pada saat yang sama, Su Xiao tidak menunjukkan banyak minat pada tindakan yang dikatakan Roxy, tetapi dia tetap tidak menolak undangan Roxy. "Sue, datang dan lihat saja." Sambil berbicara, Roxy memberi Sue senyum sedikit nakal dan mengedipkan mata. Sekarang, setelah mendengar perkataan Luoxi, Su Xiao menatap Luoxi dengan bingung, seolah-olah Su Xiao juga bingung dengan pertanyaan yang diajukan Luoxi. "Ya, Sue memang tidak terlalu tertarik dengan tarian ini. Kenapa kamu tidak ikut menonton bersamaku? Lagi pula, tempatnya tidak jauh dari sini." Luoxi sepertinya menyadari penolakan dari mulut Su Xiao, dan kemudian sedikit mengeluh kepada Su Xiao. "Oh, tidak mungkin," kata Su sambil sedikit tersenyum. Luoxi mendengar keraguan Su Xiao, dan kemudian Luoxi terus membujuk Su Xiao. "Sue, ayo ikut menonton, kamu tidak sendirian. Kamu punya banyak teman." Lanjut Roxy sambil tersenyum pada Sue. Tepat ketika Su Xiao ingin setuju, Airya juga menghampiri Su Xiao, dan mendengar kalimat terakhir Luoxi, lalu berkata dengan penasaran. "Roxy, kamu mau mengajak Tuan Su kemana? Dia tamuku." Airya sedikit tidak mengerti mengapa ia menarik lengan Su Xiao, dan sedikit tidak ingin mengeluh kepada Luoxi. Setelah mendengar keluhan Airya, Roxy tidak bereaksi. Dia tetap bersikap ramah dan membujuk Airya. "Aku akan mengajak Sue ke sana untuk melihat-lihat. Jin, Airya, jika kalian tertarik, kalian bisa ikut melihat-lihat." Seolah-olah Roxy tidak bereaksi, dia mengajak Airya, seolah-olah itu tempat yang sangat biasa, yang membuat Sue tersenyum bingung. Apakah dia benar-benar salah? Setelah mendengar ajakan Roxy, Airya sangat tertarik, lalu berkata kepada Roxy dengan sedikit genit. "Baiklah, Roxy, kau bisa mengajakku. Kau belum pernah mengajakku sebelumnya." Saat dia berbicara, Elia menatap Roxy dengan bingung. "Baiklah, asalkan Sue mau ikut." Setelah mendengar kata-kata Airya, Luoxi tidak banyak berubah, tetapi menyerahkan masalah itu kepada Su Xiao untuk ditangani. "Tuan Su, ayo kita lihat-lihat. Lagi pula, kita tidak ada kegiatan di waktu luang." Setelah mendengar kata-kata Luoxi, Airya berbalik dan berkata kepada Su Xiao Jiao dengan suara lembut, lalu sedikit mengayunkan lengan Su Xiao Xiao, seolah-olah Su Xiao tidak setuju dan tidak akan pernah menyerah. Dan Roxy juga menatap Su Xiao sambil tersenyum, seolah meminta pendapat Su Xiao. Setelah melihat Airya dan Luoxi, Su Xiao akhirnya menyetujui ajakan Luoxi dan mengangguk sedikit. "Baiklah, ayo pergi." Setelah mendengar janji Su Xiao, Airya langsung melompat kegirangan, dan mata Roxy semakin dalam saat menatap Su Xiao. Kemudian, atas ajakan Roxy, Su Xiao dan Airya datang ke sebuah bangunan kecil tidak jauh dari aula. Resepsi di depan aula yang ramai itu hanya berjarak beberapa puluh meter. Sepertinya mereka terpisah dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Ada dunia yang ramai, dan di sini adalah neraka gurun yang sunyi. "Roxy, kenapa di sini dingin sekali?" Saat Su Xiao melihat sekeliling, Airya mengeluh bahwa dia tidak mengerti. Kemudian dia merasa sedikit tidak nyaman menghadapi tempat-tempat gelap ini, dan memeluk lengan Su Xiao erat-erat. Setelah mendengar keluhan Airya, Roxy menoleh kepada mereka dan berkata, "Lanjut ke depan." Roxy mengulurkan tangan dan menunjuk ke bangunan yang tidak jauh. Kemudian dia tersenyum pada Su Xiao. "Apa?
Karena sifat Roshi yang baik, Airya juga hanya bergumam dengan enggan. Tak lama kemudian, Luoxi bersama Suxiao tersenyum dan Arya mendekati bangunan kecil itu. Ketika Suxiao dan Arya tiba, mereka juga melihat tempat orang lain menunggu. Ketika mereka melihat Suxiao dan Arya, mereka bingung dan merasa risih. Tetapi mereka sangat sopan kepada Roshi. "Roshi, kau di sini." Ketika mereka melihat mereka, mereka sangat akrab dengan Roshi dan menyapa. Bahkan mereka yang tidak berbicara mengangguk kepada Roshi sambil tersenyum. Adapun Suxiao dan Airya, mereka sangat memahami dan mengabaikan mereka. Dan Roshi juga sepertinya melupakan mereka berdua, sangat akrab dan alami berbicara dengan mereka, lalu terus berbicara di depan bangunan kecil itu. Setelah melihat suasana seperti itu, Suxiao mau tak mau sedikit mengerutkan kening. Melihat situasi saat ini, Suxiao juga memiliki firasat buruk di hatinya. Airya, yang selalu sangat ceria, tidak mengatakan apapun lagi dalam suasana aneh seperti itu, tetapi Airya tersenyum cemas dan bersandar pada Su, lalu melihat dengan saksama ke arah yang tidak jauh, menemukan bahwa tempat ini tidak jauh dari aula, dan kemudian sedikit merasa lega. Namun Suxiao tidak sependapat dengan ide bagus Airya, karena Suxiao menyadari bahwa meskipun tidak jauh dari aula, aktivitas mereka di sini tidak akan pernah mengganggu pihak lain. Terlebih lagi, saat ini juga merupakan waktu paling ramai dalam acara dansa, dan tidak banyak orang yang akan memperhatikan pihak ini. Karena itu, Suxiao mau tidak mau sedikit waspada. Tepat ketika Suxiao dan Arya merasa tidak nyaman, Roshi sudah menyapa mereka. Kemudian, Roshi dengan santai menyapa mereka dan mempersilakan mereka masuk. Lepaskan misi, dapatkan fragmen Morakot, hadiah misi, 100 juta poin pengetahuan. Tugas mendadak itu membuat Suxiao ragu sejenak. Ketika dia membuka panel sistem, dia melihat tugas yang belum selesai di dalamnya, yang membuat Suxiao semakin bingung. Jelas, tugas ini dipicu dalam keadaan darurat. Itu hanya tentang informasi fragmen Morakot, tetapi Suxiao tidak mengerti. Tepat ketika ide itu baru saja muncul di hati Suxiao, berita tentang pecahan Morakot langsung sampai ke pikiran Suxiao, yang membuat tatapan Suxiao sedikit terhenti. "Sue, kenapa kamu tidak masuk?" Saat Suxiao tetap di tempat yang sama, Luoxi berdiri di bangunan kecil itu dan menoleh ke arah Suxiao. Dia masih tersenyum, tetapi itu membuat Suxiao merasa merinding, yang membuat Suxiao semakin waspada terhadap Luoxi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.